Ya, ini di sini bisa dinyatakan langsung nih sama pelakunya langsung ya kan. Settingan itu. Settingan lagi. Di set sama wasitnya. Di set sama wasitnya, sumpah demi Allah. HS jurinya buta, gua nggak mau main sana lagi. Jangan gitu. Kita mau dari jangan bang. Nanti ganti jurinya, jangan gitu. Itu lagi. Enggak. Saya nggak bisa berkomentar banyak. Saya cuma menyesalkan aja pelanggaran yang terjadi yang diabaikan. Lalu ada komen-komen yang bilang itu injakan kaki nggak sengaja, kalau nggak sengaja tidak diulang. Nah itu yang gua mau. Kenapa diulang? Karena diabaikan oleh wasit. Memang fighter biasanya begitu tricky. Bukan saya bilang curang ya. Halo my friends, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini kita ada di obrolan ringan sini kami nggak apa ini bahasnya biasanya itu ada masalah-masalah gede. Jadi kalau masalah kecil gini jarang mau diangkat saya. Kali ini yang lagi bermasalah teman gua nih. Ada CEO yang punya HSS. Ini coba siapa? Mustadi. Siapa lah pokoknya. Enggak, Mustadi siapa gitu. Iya, Biar kita bisa masukin di bawah gitu. Gua nggak mau kayak dia bikin podcast tapi orang-orang nggak ini mau bahas. Lu mau bahas si masak deh. Iya. Masak pakai bumbu AB. Oh ini masih nyindir gua. Kita mau bahasin masakan. Tapi lu bawa pengacara, bawa polisi, iya. bawa perawat. Iya. Ini nggak ketemu menunya. Iya benar. Apa? Ya dari sanctioning body Combat Sport. Oke, ada Cici. Saya Imelda sebagai tim dari manajemen Henry Sinigami. Terus ada apa lagi? Saya sebagai wasit juri internasional di Combat Sport. Internasional. Ini bro. Gedi. Saya Gedi dari ya sebenarnya wasit juri juga sih sebenarnya. Dari beberapa cabur dan coach dari Kata Bijar kemarin. Oke. Saya Davin, biasa dikenal Don Cino. Ya, saya cuma seorang chef. Tukang masak doang. Cuman ada cumannya. Ada cumannya. Saya dari umur 12 sudah latihan jiu-jitsu. Dari umur latihan 12 tahun. Oke. Terus sekarang baru 3 tahun ke belakang ini baru ya latihan tinju lah. Latihan tinju. Striking. Oke, jadi orang-orang ini sudah berpengalaman di dunia pertinjuan. Cuman sayangnya hari ini Hendrik nggak datang. Sayang sekali. Karena udah kalah, dia nggak berani kemana-mana dia. Jadi menanggapin permasalahan yang ada di media sosial ini, mungkin saya lihat sendiri itu agak gimana ya, agak kayak HS bisa menentukan siapa pemenang, siapa yang kalah gitu loh. Jadi gua nggak tahu kok. Rumor. Iya. Ya emang rumornya sih banyak yang bilang kayak HSS ini udah settingin siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah ibaratnya gitu kan. Coba kalau dari pihak HSS sendiri sebenarnya sih kita nggak pernah setting siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan. Bahkan ada orang yang bilang HSS itu settingan di atas ring juga settingan. Kita juga nggak ada settingan di atas ring lah ibaratnya. Kayak fight tetap fight, cuma kalau dari masalah yang kita lihat kemarin mungkin itu lebih ke wasit sama hakimnya ya, ke badan tinjunya ya. Jadi kayak kalau untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, kita di luar kuasa HSS. Sekarang kita cuma matchmakerin juga. Kita matchmaking kayak si A ketemu si B, bukan berarti si A ini kita ketemuin si B supaya si A-nya ini kalah. Ibarat kayak kalau Hendrik kita ketemuin sama kemarin Sugi Mitro, ya kita nggak tahu, kita nggak ada tektokan, nanti lu kalah ya gitu, nggak ada. Karena kan semua bayaran kita bayar sama untuk selebriti. Jadi ya menang kalah itu balik ke fighter masing-masing. Lu mau menang, mau nama lu naik, lu latihan. Kalau lu nggak latihan terus lu kalah, lu mau protes, ya gue juga bingung sih ya. Terus bayarannya itu berapa sih kalau setiap pemain gitu? Tergantung kok, ini gue nggak bisa buka harga kalau mau bayaran. Tapi kalau mau ya coba diskusi lah nanti langsung begitu. Oke. Cuma bayaran nggak boleh disebut. Tapi kita boleh disclaimer dulu, di sini sifatnya hanya meluruskan, diskusi dan mengedukasi. Tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun juga ataupun menjatuhkan. Nah ini podcast mendadak. Karena sangat mendadak. Dari siang tadi gue lihat nih, pelatih gue, coach gue dia bilang injak kaki itu sah-sah aja gitu. Coach lu nih ya? Iya,
Metes itu guru gua. Oke. Jadi gua sebagai bawah kan agak bingung itu kok lu nggak ajarin gua beda gitu. Kalau itu menurut gua dia Salah tangkap. enggak, Ko Hendriknya salah tangkap maksudnya dia. Bukan saya salah tangkap, banyak yang itu makanya saya jadi Enggak, kan podcast itu Ko Hendrik si Adrian bilang ya ketika kita bertanding terus lawan keinjak itu sebenarnya ya sah-sah aja gitu loh, tinggal dikembalikan lagi ke wasit. Mungkin bukan sah Gitu kali ya. maksudnya. Dia itu emang harus aturan itu nggak boleh nginjek kaki, tapi si pelaku tinju karena mungkin ini juga kategori selebriti mungkin belum terlalu bagus di foot court, tiba-tiba keinjak gitu. Iya. Yang dia tuh yang mau maju, cuman kan malah keinjak. Adrian kan maksudnya statementnya seperti itu, bukan dia melegalkan. Tapi lu udah nonton balik belum? Apanya? Podcast itu lu udah nonton balik? Udah nonton. Ekspresinya sama itunya meyakinkan banget bahwa injak itu legal. Enggak, tapi kan abis itu diluruskan lagi kan sama Bro Patrick. Ketiga videonya udah tayang mungkin. Iya, enggak. Di video itu diluruskan juga sama Bro Patrick. Yang tahu sengaja atau tidak? Iya, maksudnya Adrian itu adalah kan diluruskan. Ketika kita tanding kan sebenarnya secara peraturan itu diilegalkan. Sekelas Adrian Matis pasti tahu lah itu ilegal. Nah, cuman kan kadang-kadang wasit mungkin ketika wasit menegur ya kita bisa aja alasan gitu loh. Ya saya jalan keinjak gitu loh. Nah, maksud Adrian tuh kayak gitu. Tapi bisa sampai 2-3 kali. Ya kalau itu kan kembali lagi tanya menginjak Anda. Gitu. Adrian tuh tidak memaksudkan pertandingan Anda saja. Gitu. Tidak melegalkan bagian injak kaki itu lah. Iya. Soalnya saya udah bikinin juga satu video ini nih. Saya pas dipukul kepala, saya pas diinjak, saya protes, tapi nggak ditanggapin sama wasitnya. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu wasitnya datang nih. Bang, ini cuma saya fight. Jangan emosi ya. Mainnya jangan pakai emosi. Nah, Posisi gue lagi jatuh, bangun. kalau itu Dia bilangnya begitu. Nah itu kan itu harusnya ini Iya. yang menjembatani fighter ke badan tinju terkait. Betul. Karena bukan di pertandingannya Ko Hendrik doang kan. Betul. Kayak pertandingannya Katak juga ada kejadian juga itu. Berapa kali pukulan belakang kepala? Iya. Yang saya lihat sih dua. Tapi Reaksi wasit reaksi wasit ya saya lihat sih masih ya nyungsep dibilang gitu. masih di box. Sebenarnya banyak Sampai si Katak juga sempat ngomong di atas ring kena belakang kepala coach. Ya saya mau ngomong gimana lagi karena kan yang memimpin kan wasit tengah. Iya, Jadi betul. seperti itu. Nah mungkin kalau dari gua juga peraturan yang kita minta ke badan tinju itu adalah sama seperti dengan professional fighter. Yang membedakan cuma di waktu istirahat sama waktu per rondenya. Kalau pro fighter itu kan 1 ronde 3 menit, istirahat 1 menit kan. Nah kalau yang selebriti kita kasih 1 ronde itu 2 menit, istirahat 1,5 menit. Tapi semua aturan profesional fighter, pukul kepala belakang itu nggak boleh, injak nggak boleh. Kita ada trick knockdown rule, kalau lu jatuh 3 kali langsung di stop, tetap ada ngitung sampai 8, yang hitungan sampai 8. Kecuali memang benar-benar dia dipukul sampai nggak bisa ngelawan sama sekali, misalkan 5 kali berturut dipukul, itu harus langsung di stop memang kan. Nah, kalau di sini kita cuma bilang dari HSS itu kita juga minta peraturan selebriti ini sama di pro fighter sama gitu, biar adil. Karena kan kita mau ngegiring sebenarnya selebriti ini jangan cuma tanding sekali gitu. Kalau bisa berkali-kali dan tiba-tiba jadi boxer beneran, kenapa enggak? Jadi kalian ada di dunianya petinju pro juga gitu loh, jadi satu gitu, nggak cuma selebriti doang. Contohnya kayak misalkan kayak tadi kita ngobrol, Ko Hendrik jadi candu sama tinju gitu kan. Mau berantem di panggung boleh, mau nge-record juga boleh. Itu kan sebenarnya hal yang bagus gitu loh. Toh Ko Hendrik nyari pelatih juga pro fighter kan pasti kan. Yang mana itu bisa naikin pro fighter ini supaya ada tambahan job lain ketika pertandingan tidak ada gitu. Manggil Om Mustadi nih jadi coachnya gitu kan. Ya jadinya secara nggak langsung bantu coach Mustadi untuk Bisa. ada kegiatan gitu. Ada kegiatan. Berlaku juga ke semua fighter yang lain gitu kan, selebriti terutama kan. Misalkan jadinya bahwa pro fighter ini dikenalin nih di followersnya, kan nama dia naik gitu kan, nama naik. Jadi fighter yang pro pun jadi ikut sejahtera gitu. Jadi meningkatkan industri di segmen bela diri, Betul. boxing, combat sport pada umum. Tapi jujur dari kemarin gua lihat di TV itu kan pertandingan dengan hasil begini tuh
Ya, saya sendiri nih, bukan Hendrik nih, saya sendiri nih jadi lemas gitu bahwa bisa juga di bawah meja gitu. Itu gua nggak tahu. Di bawah meja maksudnya apa nih? Nggak tahu lah kan konornya terlalu dekat. Jadi kita harus mencari jawabannya di bawah meja itu. Isolasi. Jadi nggak sekolah boleh. Ya nggak sih? Kalau kemarin memang sudah kita infokan kayak misalkan yang ada di area itu cuma hanya badan tinju doang, makanya kita sempat udah kasih Q-line kan segala macam. Cuma kan memang ada beberapa pergantian wasit dan juri kan, walaupun inspektur pertandingan tidak diganti, wasit dan itu bisa berubah-ubah. Kalau ada permainan seperti itu, gue juga angkat tangan soalnya. Karena gue sebagai di acara kemarin, gue selalu di belakang inspektur pertandingan, dokter dan timekeeper, gue di belakang situ. Gue ngeliatin kayak mereka udah dapat poin, dicatat, dan ngeliatin semuanya itu yang nggak ada yang janggal sih. Memang dekat sudut biru gitu. Memangnya apa sih kok yang membuat lu menerka bahwa adanya terjadi aksi di bawah meja itu apa? Enggak, waktu itu kan saya enggak Apakah ada. enggak maksudnya Enggak, waktu itu saya enggak ada di lapangan. Iya. Yang tahu cuma Hendrik. Oh, ini bukan Hendrik ya, Mas? Bukan Hendrik ya? Mirip ya? Mirip ya siapa? Kayak siapa ya? Enggak maksudnya Enggak, banyak rumor yang beredar. oh, berarti asumsi ya. Ya. Enggak takutnya kan Kita nggak pernah mau nuduh orang karena itu acara udah sempurna. Menurut gua itu udah sempurna. Cuma mungkin ya kalau misalkan ada kejadian gitu dan emang kebetulan ada terjadi ya otomatis kan AS nggak bisa jauh dari situ. Iya betul. Soalnya saya sebagai temennya Ko Hendrik juga nih ya, jadi jangan sampai nanti pihak sono lawannya Ko Hendrik kemarin bilang dia udah kalah nuduh-nuduh gue main curang gitu. Udah. Jadinya kan kita sebagai teman jadi panas juga kalau Iya, itu udah dibikin gitu. Jangan menyebarin hoax dan di accept lagi collab sama HWE. HSS. sama HSS. Iya, jadi 2 lawan 1 yang kalah nih. Kalau gitu bilangin ke Ko Hendrik dah, bikin konten lagi, klarifikasi, collab lagi sama HSS. Nggak butuh, dia udah tahu kalah dan nggak mungkin bisa merubah segalanya. Jadi ya kesini minta tanggapan aja itu seperti apa. Gitu. Berarti kalau begitu Pak Ferry dari HSS sendiri sifatnya hanya sebagai rumah promotor yang tidak mengetahui apapun itu, hanya memfasilitasi pertandingan aja. Betul, kita Terjadinya wasit dan juri yang ada human error atau apa, kaget juga. pastinya kaget karena sebelumnya kita juga udah pernah pakai badan tinju yang serupa tapi di daerah yang lain kita coba dan oke saja gitu kan, makanya kita panggil lagi untuk kedua kalinya kan. Oh itu dari orang yang sama atau Orangnya beda, organisasinya sama tapi orang yang bertugas yang berbeda gitu. Kalau waktu kemarin kita ada di Bali kan kita otomatis waktu bikin acara pertandingan kita coba pakai organisasi ini, kita review juga dong, oh ini gimana cara kerjanya. Di Bali kan Ko Hendrik main juga kan? Benar, dan itu semua partai itu gue liat oke banget, sigap semua gitu, cepat untuk memberhentikan segala macam. Tapi kemarin kita coba pakai yang organisasi sama, cuma yang bertugas beda, dan yang menentukan siapa yang bertugas itu bukan pihak KSS. Karena gue gak kenal ini siapa aja gitu kan. Gue cuma tahu oh ada organisasi ini, sama kayak kalian kalau misalkan mau bikin film pakai vendor kan kalian nggak tahu siapa yang megang kameranya siapa yang ini. Lu cuma tahu gue mau bikin film kayak ini, ya hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya kemarin lumayan bikin gue puyeng juga sih. senang apa? Ada rasa apa tuh setelah lihat hasilnya begini nih? Kalau pas ada lihat hasil seperti ini, menurut gua dibilang seneng sih enggak ya, tapi jadi pelajaran iya, karena nggak cuma HSS yang bisa kena kayak gini. Saya misalnya suatu saat nih, Pak Mustadi bikin acara nih, Bisa juga. menggunakan organisasi yang kita nggak perlu sebut namanya, Iya. kena juga Mustadi, Pak Mustadi ini kena juga. Itu. Otomatis. Iya. Jadi mendingan ya udah akhirnya kita ambil langkah kemarin sama Ko Ivan tuh langsung ke Kemenpora. Kita langsung minta tolong membenahi semuanya loh, bukan cuma satu organisasi doang, tapi kalau bisa semuanya yang berkaitan dengan tinju. Supaya apa? Supaya nggak terjadi hal-hal kayak gini lagi. Kebetulan aja HSS kena, suwe gitu kan. Tapi kan jadi pelajaran buat semua promotor. Betul. Oh, gue jadi hati-hati sama ini, sama itu gitu. Kalau boleh tahu jawaban dari Kemenporanya bagaimana? Dia langsung mau usut juga, dan kita juga meminta tolong untuk bawa badan internasional untuk
ke Indonesia, menjurikan di HSS, menjadi wasit hakim juga. Karena kan ibaratnya kayak kita cobalah belajar dari luar negeri kalau emang di sini emang masih abu-abu gitu. Tapi kalau misalkan dia menyain next pakai juri internasional, apakah dunia kewasitan di Indo jadi mundur? Enggak dong. Jadi justru kita kenapa bawa orang orang internasional ke Indonesia itu supaya untuk sekalian belajar. Sama contohnya kayak misalkan untuk let's say Don Gino nih misalkan nih mau belajar masak. Lu lebih enak kan kalau misalkan tiba-tiba ada siapa let's say coba sebut chef dari luar negeri yang oke. Siapa yang terkenal? Gordon Ramsay. Ya, misalnya Gordon Ramsay datang bawa ke Indo dan Cino ngeliat cara dia masak langsung di tempat gitu kan, kan otomatis harusnya langsung belajar. Betul. Kalau itu mah emang dan Cino emang lebih hebat dari Gordon Ramsay. Berarti artinya akan ada penataran wasit juri berarti ya? Gue sih berharap ada penataran wasit juri karena ini salah satu hal yang tricky. Mungkin organisasinya udah benar tapi oknum di dalamnya salah. Itu kan juga bisa. Tapi kan kemarin di HSS 4 juga kejadian kan. Kejadian. WBF ya? WBF itu juga kejadian. Itu memang Faisal lawan Egy Rosten. Nah, pihak Egy kan tidak terima tuh. Betul. Baru kena 2 kali pukulan tapi sudah diberhentikan padahal wasitnya internasional kan. Betul. Dari Filipina. Nah, kalau misalkan kemarin ada protes seperti itu, petinju boleh protes dan bikin appeal untuk menyatakan kalau dia tidak terima dengan kekalahannya gitu kan. Dan mungkin bisa ditujukan kepada langsung wasit dan juri internasional tersebut gitu kan. Nah, kalau kemarin case-nya Egy sama Faisal, kita memang dokter sudah sampai naik ring kan untuk ngecek kondisinya Egy, dan dokter sendiri udah ngeluarin kartu merah gitu kan. Nah, waktu wasit memberhentikan, mungkin dia punya pertimbangan sendiri untuk memberhentikan itu. Entah dia dari sudut pandangnya dia mungkin lihat Egy udah nggak bisa main gitu kan, atau waktu kena pukul itu sempat ngeblank gitu kan. Itu cuma referee dari WBF yang tahu sih menurut gua. Itu pun kalau misalkan juri mau nanggapin. Harusnya sih mau sih, karena kan dia sudah bertanggung jawab untuk bertugas, harusnya mau lah. Kayak ibaratnya, let's say Gedi jadi juri, pasti ada dong nanya yang dijuriin sama Gedi, kenapa dia dikalahin sama Gedi, pasti nanya dong ke Gedi, gue kurangnya apa sih, kenapa gue kalah kalah poin. Harusnya hal seperti itu bisa dibicarakan gitu, karena kalau nggak boleh kita nggak bisa mengkoreksi diri menurut gue. Betul, karena memang ada prosedur protes yang tapi ada langkahnya gitu, ada langkahnya. Sesimpel saya sudah 2 hari menunggu jawaban dari inspektur pertandingan. Saya mohon izin, saya WhatsApp bahwa saya meminta form untuk prosedur protes beserta mekanismenya. Udah berapa hari kakak nunggu? 2. Saya 7. Dan nggak dijawab. Punya acara aja, nggak respon kita gimana? Iya. Ini udah kita minta respon semua. Cuma untuk kalau partainya ini nyambung ke partai terakhir kita ya, Andika sama Silam, ini lagi dibawa ke ranahnya box rec untuk meninjau kembali perhasil pertandingan tadi. Kalau memang misalkan sudah keluar, kita baru bisa mengumumkan apa hasilnya gitu. Oh, berarti dari box rec itu bisa ngasih penilaian sendiri juga? Tapi harus badan tinju yang ngomong, promotor nggak bisa. Kemarin udah itu yang menjadi tanda tanya saya. Jadi memang kehambatnya itu kalau untuk sekarang memang ada di badan tinjunya kalau menurut gua ya. Tapi kalau dari promotor kita cuma bisa nge-post. Walaupun kita di belakang juga di-post sama orang-orang kan. Mungkin gua nggak balas chat siapa dulu karena gue masih menunggu hasil juga gitu, sama-sama menunggu. Masih di PHP. Nah kayak kalau Hendrik kan ada ngechat kan gue, udah tahu maksudnya apa segala macam. Pokoknya gue udah sampein semuanya juga. Kayak gue minta ditinjau ulang pertandingannya ke Hendrik juga. Karena kan memang kita terima input dari segala pihak lah. Kita juga biar koreksi kalau emang ternyata ada kesalahan segala macam. Kita bantu untuk coba meluruskan, tapi bukan HSS yang meluruskan ya. Kalau gua nggak ada taruhan sih, gua bodo amat, nggak ada urusan. Ini tato begitu masuk udah nggak bisa rubah. Seumur hidup. Jadi gua gimana ini? Loh, katanya Hendrik baru datang dia. Baru datang. Ini lagi panas-panasnya tuh ya. Oh, Iya, tapi mungkin ini juga pelajaran juga kok kayaknya. Kita udah kejar-kejar lama-lama itu loh, dari apa minta form aja susah lo minta. Gua curiga cuma ada satu, HSS belum bayar lunas. Oh udah lunas, itu udah lunas. Udah lunas. Provider kemarin udah lunas semua kan? Udah. Oh tadi udah lunas belum? Udah ya? Sebelum naik ke atas ring kan? Prosedurnya biasa ya kalau diajarin itu ya, selesai tanding baru dibayar atau nggak hari ini hamin berapa tuh kita udah bayar. Jadi untuk secara administrasi Iya semua bersih, beres, bebas. Biar kalau bisa habis tanding, udah selesai tanding kita nggak dicek kapan nih turunnya gitu kan, kita bayar dulu dah. Berarti dia bisa kabur ya kalau sebelum main. Nah kalau misalkan kabur itu juga kan kita ada kontrak. Kontrak. Kalau dia kabur tidak datang ke pertandingan
pertandingan dengan alasan apapun, uang lu balikin. Karena saya sebelum kerja saya reputasi udah masuk. Udah masuk ya? Saya pulang rasanya. Udah bayar ini, April. Tapi lo kontrak. Tapi memang belum. Ada kendaraan. Tapi Gue kan pemain tambahan. Kontrak kendaraan gak apa-apa ya. Nah, udah dibayar gue. Karena kita ketemunya kemarin kan hari H itu baru ketemu ya. Nah, jadi di situ lah baru kita bisa ngurusin karena kan emang itu pertandingan yang lumayan cukup lama juga kan. Jadi kita butuh bantuan Pak Mas Adi untuk sebagai komentator gitu. Apalagi berarti Pak Mas Adi ini juga lihat nih pertandingan apalagi mantan atlet gitu. Nah, kemarin komentator permainan. Partai gua main gimana? Bagus gak? Bagus. Kurangnya apa coba? Nah, coba komentar. Partainya bagus ya, padahal yang Kurang baling-baling bagus. Sepertinya Anda kurang beruntung gitu aja. Soalnya Anda menyerahkan keputusan kemenangan sama juri. Sedangkan juri kan matanya masing-masing. Kalau nggak salah itu split decision ya. Ada 2 juri yang mengalahkan, 1 juri memenangkan. Iya. Ya, jadi kalau kita menyerahkan kepada keputusan pada dewan juri, ya siap-siap aja. Semua menjadi subjektif dari yang tadinya harusnya saya bisa pukul kau. Kalau gitu kan sudut pandang beda. Ada namanya blind spot. Ada namanya nanti nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan saya nggak boleh nilai. Kalau di aturan penjurian gitu, ketika kamu ragu dan kamu tidak melihat, kamu tidak akan skor. Gitu. Jadi harus benar-benar pasti. Makanya kadang-kadang penjurian ini sama penjurian sebelah sana itu beda. Tetapi sebeda-bedanya harusnya bisa menentukan siapa pemenangnya. Karena kan harusnya kan bisa sinkron. Semuanya sama-sama melihat pertandingan. Satu bendera ya? Iya. Kalau yang kemarin saya lihat ketika pertandingan berakhir, saya sempat kaget. Saya kan pikir menang, gitu. Kok kalah gitu. Tapi nggak tahu mungkin naruli atau apa ya. Pas udah teng habis kan. Ya. Gua udah tahu gua kalah. Oh udah tahu kalah. feeling tuh ya. Gua udah tahu gua kalah. Kenapa? Soalnya yang di depan itu tunjuknya ke sana. Oh. Berarti Anda tidak tahu, tapi Ya, Anda diberitahu. Gua nggak tahu apa. Cuman kebetulan gua ngelihat hal momen itu. siapa itu? Inspekturnya udah IP-nya. Tunjuknya ke sana. Oh kalau itu kemarin emang gue juga udah lihat yang nunjuk ke biru itu nanya ini yang namanya segi biru kan sudut biru kan oke benar yang itu merah yang di sini kami benar. Kalau nunjuk ke guanya enggak. Itu Gua gua ngeliat. disuruh ke situ doang berarti ya. Nah itu lu lihat lah biasa kan abis tanding gua kan bukan pertama kali tanding. Harusnya gua masih nunggu hasil dong, masih semangat dong. Waktu hari itu mah gua udah tahu. bodo amat udah. Ini udah landed nih berarti sini. Ini dari tadi. Apa sih rasanya kalah kok? Apa rasanya kalah? Apa rasanya kalah? Nah, Itu tanya di mana kita mau denger nih. Gua baru tahu rasanya kalah itu seperti gini. Nangis gak? Hah? Nangis gak? Nangis gua bro. Nangis itu bukan karena gua udah kalah. Tapi Gua baru tahu berapa orang nih yang tetap dukungin gua gitu. Wih, supporter banyak berarti ya. Ya bukan. Gua termasuk nggak? Nah, nanti ada saatnya kita ketemu. Kan gua tanya, gua termasuk nggak yang harusnya memberikan dukungan ke lu sama dengan manusia lain. Nanya, kenapa sih lu kalah? Nah, Malah di lokasi ya? Iya. itu jadi ini buat semua penontonnya Hendrik Sinigami juga ya. Ini fun fact. Gua udah kalah, gua udah mengalah, gua udah tagih janji gua. Lu jangan nanya hal itu ke gua sakit, gua sedih. Tuh. Jadi ini maksudnya buat orang-orang netizen yang mikir pertandingan ini adalah settingan. Ya, ini di sini bisa dinyatakan langsung nih sama pelakunya langsung ya kan. Settingan itu. Settingan Di lagi. set sama wasitnya. Di set sama wasitnya, sumpah demi Allah. Kau. Tapi kan kalau Ya, bisa- itu asumsi gua. Ya, seandainya itu beneran. Tapi kan bukan HSS yang men-setting. Iya, Benar dong? iya. Bukan. Iya. Perangkat pertandingan kalau saya lihat. Kalau seandainya itu benar, kita nggak tahu itu kan asumsinya Ko Hendrik ya. Tapi ya kita juga maksudnya ya menang kalah harus tetap ada satu orang. Iya, benar. Lu nggak kalau gua mau menang terus dia mau menang terus ya siapa menangnya gitu. Iya benar. Ya itulah maksudnya. Karena waktu pertandingan Ko Hendrik lawan Sugimitro itu, gue udah siapin kata-kata. Karena Bukan lu doang bro, satu Indonesia. Iya, gue udah siapin Gua kata-kata. tahu nggak? Iya semua lah. Gue yakin semua. Berapa orang tuh jual rumah gara-gara gua di situ.
Iya Pak, karena dari tim Shinigami Manajemen sudah berusaha nge-reach out pihak KTI tapi diignore, nggak direspon. Jadi sementara dari manajemen berharap akan ada apa sih dari HSS untuk mencoba meluruskan hal ini. Tapi tolong dipahami dulu, Bapak Hendrik sudah menerima kesalahannya, sudah tidak menginginkan beltnya, cuman pengen ada klarifikasi penjelasan atas human error penjurian malam itu. Betul. Dari pihak HSS sendiri akan bagaimana langkahnya? Kalau langkah sih kita udah ambil ya. Jadi langkah yang kita ambil itu memang kita juga coba post ke badan tinjunya. Kita minta klarifikasi mengapa hasil ini bisa keluar gitu. Karena nggak cuma satu partai ya. Salah satunya kan juga partai Andika Film Serang ini juga lumayan pertanyaan promotor dan bahkan sampai dipertanyakan oleh inspektur pertandingan juga kan. Nah makanya kalau misalkan mereka sudah bisa mengeluarkan surat klarifikasi atau sudah nonton ulang, ditinjau ulang, mungkin bisa duduk sama-sama, itu kita akan umumkan hasilnya gitu. Oh baik, berarti dari pihak HSS sendiri juga sedang mencoba ya kejar hal ini supaya diluruskan. Benar, kalau misalkan orang mungkin bilang gue maunya apa, gue sih pengen melurusin apa yang orang ngomong kayak misalkan bilang ini, hal kayak gini mah biasa terjadi di dunia tinju. Wah, kali ini kena kan. Umur 40. Ada beberapa yang bilang kayak ini tuh hal biasa di dunia tinju. Banyak lah yang di rob atau dicuri kemenangan segala macem. Tapi kalau menurut gua, kalau lu tahu itu hal udah biasa dan itu nggak baik, ngapain dilanjutin gitu. Jadi di sini gua mau nyoba dari segi pihak HW dan HSS juga. Kalau ini bisa diluruskan ke jalan yang benar, kenapa enggak? Memang pasti lawannya banyak. Tapi kan at least kita coba dulu gitu. Itu yang gua pengen coba sih sekarang. Makanya kita coba. Ya ibaratnya kalau Hendrik kalah segala macem, ya udahlah nggak mengaruhi karir lo. Enggak. Cuman sekarang lu lihat di meja gua. Biasa tuh ada soju, ada apa-apa. Sekarang nggak ada semua. Faktornya itu doang. Cabut semua ini. Cabut lah. Udah kalah apa mau dibanggain? Ya mungkin kalau nanti di HSS 5 masuk lagi, kalau Hendrik Ya. lagi nih. Gue jadi rame abis ini. Semoga ya. Soalnya maksudnya biarpun dia seleb atau apa, ya mereka cari makannya di situ gitu loh. Lu nggak bisa itu cuma seleb viral. Ini masalahnya pride. Kalau misalkan kalah di Swatis nggak apa-apa. Apalagi seorang ini pride itu, aduh. Nah itu yang lagi kita. Mau main duit, ada duit juga, bukan nggak ada duit. Tapi udah siap kan walaupun misalkan emang udah dinyatakan Hendrik Shinigami kalah melawan Sugimi Draw. Tapi yang penting kita punya penjelasannya lagi tuh dari pihak. Dari hari pertama sebelum ngumumin siapa pemenang, gue udah kalah. Gue udah tahu gue kalah. Dan gue agak no debat. Tapi cuma pengen butuh penjelasan aja gitu ya. Cuma dia kesel tadi kan cerita setiap lagi nonton orang, lu kok bisa kalah? Kesel dia. Nggak nonton. Nah, soalnya satu seluruh Indonesia dan video itu kita juga bawa ke wasit luar negeri, minta di review apa segala. Dan lu mau tahu hasilnya seperti apa? Ada nih. Ada ya? Ada, no. Boleh lah. Kita tonton lah. Ya, sekilas saja. Kalau misalkan nggak sesuai dengan, misalnya lu kan juri. Iya. Kalau nggak sesuai, ya kita koreksi bareng. Mari kita koreksi bareng deh. Jadi ada 2 juri sama 2 atlet yang valid ya ini ya. Sama ada Don Jino nih. Gue potong, tukang masak. Tukang masak ya. Jadi ini internasional ya. Tapi kok disclaimer bahasa Indonesia. Habis Gua translate. Oh itu Experience. Napas, lihat timing, menguasai ring. Nah, Hendriknya itu, Sugimi Draw kira-kira apa ya? Sampai komentator pun jangan lu. Saya juga nggak kurang tahu Bung, tapi mungkin rasa dia Langsung ini supporternya ya. Supporternya banyak juga ini. Supporter Hendrik Shinigami ini. Iya. Oh, kita lihat Hendrik terlihat sangat tenang. Nah, lebih ya. Semuanya Duduk boleh ada lagi. Nggak boleh lah. Bisa ini. kurang banget ini. 3-0 masuk bukan. Benar ya, kurang bisa dari pilihnya di Rio Fight nih kayaknya. Oh, kita tes dulu. Ya, Hendrik terlihat sangat tenang ya. Ini tadi ya. Pengalaman tuh. Pengalaman. Pengalaman banget. Nah, jadi kalau kira-kira di kalau Dia juga yang siapa? posisinya Sugimi Draw, dia punya lawan yang lebih pengalaman. Jadi apa yang harus dilakukan? Tunggu lah. Mungkin berusaha untuk ambil ini Masuk. dan berusaha untuk
kasih di babak berikutnya karena ini kelihatan jelas jauh banget. Kalau nggak masuk masuk kan dari itu kan. Dia sendiri. Iya. Kalau nggak masuk ya nggak masuk. Dari tadi Sugi Mitro hanya defense, hanya bertahan, hanya menunggu. Ya kita lihat masih ada Pertanyaannya sampai kapan? Ya. Karena tadi sudah satu kali malah masuk lagi tadi. Diu jadi pukulan oleh Henry lagi. Masih belum bisa membalas ya. Hanya bertahan, hanya defense. Tapi juga ini menjadi bukit baliknya Hendrik Singgawi karena kalau dia terlalu menjual beli sekarang, Habis duluan. dia bisa habis. Dan kita harus ingat ini blok besar ya, agak susah buat tembus pukulan. Ya karena power lebih Iya, besar ya. itu masih sih sama Afras. Lebih gampang membuat pertahanan di blok besar. Kan 8-0. Nanti baru keluar di sini 10-9. Dia 50 masih Kenapa 10-9? Malah 10-8? Iya. Karena di situ masih dianggap model itu tidak mutlak. Kalau misalkan dia 8, itu di sini pada Henry 15 itu masih 0, atau di sini 20 itu 0, itu bisa 10-8. Itu masih dianggap model itu restriksi yang masih bisa masih aman dan terus mutlak. Jadi masih dianggap 10-9. Padahal soalnya kan juga maksudnya kenapa saya nanya, karena kan Sugi Mitro 0 gitu. Iya, tapi kan poinnya juga belum terlalu banyak banget. Oke. ramai sekali ya saat ini. Kita belajar sama-sama nih netizen ini. Jadi itu 10-9. Bandung juga bisa Anda lihat ya Holy People full hari ini. Oh, full house ya. Full house Masih ya. balik ke 0-0 lagi kan. Di setiap ronde penilaiannya Oke, kita langsung lagi. akan baru lagi. Jalan pertandingan. Iya, bisa lagi. Hendrik Sirigami bersama Sugi Mitro. Ya, sudah jauh lebih percaya diri kayaknya Hendrik Sirigami. Nah, itu kan belakang kepala. Hanya Jadi dari bertahan, poin. hanya bertahan. Sama pertanyaan telat sekali tadi. Dagu ke badan. Udah kena kepala tuh GoPro. Dia tuh That's that. Tatapan mau. Ya walaupun banyak menerima pukulan tapi Sugi Mitro Masih bisa memberikan tatapan mau. betul masih terlihat sangat berani. Kalau menabrakkan kepala tuh bukan yang Oke, satu ini dia. enggak, kalau nggak ada notice dari wasit nggak ada. Segera ambil inisiatif. Nggak Oh, ada. Jadi juri juga nggak boleh. Nggak boleh mulai kesal ini sepertinya Hendrik. Iya. Ini lama-lama. Tapi wasit protes, baru ada. Kalau wasit bilang bukan dalam kepala, kamu saya minus poin itu baru ada. Kalau ini ronde Kalau wasit yang ngomong ya nggak ada. ini bakal jadi kesulitan juga buat Hendrik bisa tetap menjaga power dan speed di level ini. Ya karena dia sudah menghabiskan banyak tenaga. Iya, Harus dari jadi. betul. Dan ada beberapa pukulan yang tidak masuk telat. Pukulan kalau masuk telat itu rasanya enak, tapi kalau nggak ditangkis, dia agak menguras juga power. Dia coba dilawan. Nah itu masuk masuk. Nah ini dia ada perlawanan dari Sugi Mitro. Sama komentator juga bilang ada perlawanan baru nih. Nah ini ada Baru ada perlawanan di ronde 2. Dia mengenai bagian belakang kepala. Ya memang tidak boleh sama. Tuh, gua protes. Cuman tadi belum terlalu kuat sekali. Apakah mungkin pertanda kalau menunjukkan dia sudah capek? Tapi kalau kita saksikan bagaimana tadi Hendrik ya, dia ngatur napasnya juga terlihat tertata sekali. Iya. Jadi memang ya itu based on experience tadi ya, karena dia sudah tahu. Ini yang bikin gua kalah ini. Kelihatan kan? Feeling panas. Mana kalau jatuh bisa ketawa naik. Iya. Duduk. Sugi Mitro. Nah ini yang harus. Tapi kan karena ini dinilai secara tayangan digital, makanya kan dikasih nilai tuh sama yang juri nilai itu. Itu ada langsung tersinggung. Karena Kakinya apa ya? padahal pelanggaran, kalau kakinya nggak kelihatan. Iya. Itu nilai yang dia makanya dia nggak lihat. Kan semua berdasarkan sudut pandang. Ini 10-9 lagi sekarang. Sekarang menang Hendrik. Kalau tadi 3-2. Ya. Masih ada 2 ronde. Jadi ya maksudnya biasa dari kayak 9-0 sama 10-9. Iya, betul. Itu masalahnya juga ngerti. Bang Juri kan Gua bilang apa nggak masa. Lo jangan alih profesi. Harusnya 10-8. Lo jangan banyak tahu, nanti lo alih profesi. Kan dia lagi. Tinju kan nggak setiap hari. Beda dong. Kalau nanti ada apa-apa nggak bisa. Kalau tinju kan pertandingannya bisa 11 kali atau 13 Jadi kali. sambil masak bisa. Iya dong. Makanya tinju juga yang jadi profesi pekerjaan sebenarnya Pak. Banyak masalah dong. Ini dia. Hendrik sudah mulai mengumpulkan tenaga lagi. Ya. Kita lihat apakah akan terjadi pertarungan jual beli di ronde ketiga ini karena Sugi Mitro kalau bertarung. Nah ini nih. Yes. Dia harus melakukan cara yang berbeda. Iya.
Dan ini sudah tidak bulan ini, itu harus dilakukan dari sekarang. Tampaknya segi Mitro mulai taunting nih, Bu. Ya, dan Hendrik sangat tenang menghadapinya. Iya. Dia sudah tahu. Tapi di sini keren ya. Pancing, taunting ya. Soalnya kalau dia ngerespon udah gak capek. Coba yang lebih agresif siapa coba? Oi! Luput tadi. Mereka sama-sama satu-satu, sama-sama kena tadi. Ya, dibuka dengan jab-jab kecil agar terbuka double cover dari Sugi Mitro. Oi, ayunan dari jauh sekali dari Sugi Mitro. Berarti kalau clean shot apa itu cuma satu nilainya. Iya, kalau yang di kalau dia mungkin bisa lebih Artinya kurang bersih. kurang bersih dan tenaganya cukup, powernya cukup. Cukup masih ada damage. Iya. sudah punya. Tapi kan ini kan pemula semua, jadi juga kayaknya dirinya juga kayak menyeimbangkan. Dia nggak harus kenceng banget kayak pro bisa poin. Jadi menyesuaikan dengan level. Level. Mengeluarkan killing punch yang Iya, kalau lu menyesuaikan dengan pro nggak ada yang punya nilai ini bro. Iya lah. Nggak ada. Nggak ada. Oh, kasih gua ninja lagi. Tapi nggak masalah sebenarnya kan. Kena kan? Oh iya ya. 2 kali kita Iya. kalau di sepak bola langsung kartu kuning. Di sepak bola di luar diri. Kita nggak pernah kan. Ya memang Karena dia komentator aja bisa tahu masa wasit. Terlihat sangat nyaman masih Hendrik Sinigami. Dia mengatur nafas lagi. Sugi Mitro udah mulai ketemu. Iya. Ini lucu ya. Orang biasa muter-muter buat ngecek kan. Muter-muter. Nah, itu kan satu. Body shot dulu, body shot, Yang body itu shot. karena Body shotnya Agak lambat ya, seperti tadi. lihat slow motion. ya kan 3-2 kan. Siapa? Berarti itu 10 itu 9. Udah 3 masih menang di 2. Udah menang dong Kosari. Masih ronde keempat kan? Iya. Kan 3 ronde 1/3. Kecuali ronde 4, 7, 10. Ah, bisa. Bisa, ya kita nonton aja mendingan. Oh enggak, kita bisa Hasil akhir. resultnya langsung. Yes. Bisa jadi aja kan 7-10 kan? Iya. Bisa jadi aja Bukan 2 kali. ronde keempat ini. Ini di atas kertas ini. Gue capek. 3 kondisi kita sekarang ini. Itu putar-putar yang nggak segunain. Gara-gara putaran ini nih. Kalau yang di Ya, bikin HS jadi kayak buat permainan doang gitu. Nggak serius-serius di benar-benar kasih ya kasih gitu. Capek, Bu. Disuruh Dengan dengan lu yang begitu, tapi lu punya pukulan yang ini, oke lah. Oh iya, soalnya saya nggak- jurus deh. Iya. Makanya orang banyak bilang pertandingannya main-mainan. Kembali ke ronde keempat Terakhir. tentuan. Ya. Last round. Jadi dia, apakah memang Hendrik Sinigami bisa membuktikan Ya banyak orang bilang ronde keempat punyanya si Sugi, menangan Sugi, tapi kita lihat di sini. Diinginkan oleh Hendrik. Oke. Merasakan kekalahan. Kita lihat di sini. Kalau terakhir, kalau tidak ada KO agak mustahil. Sudah pasti Hendrik ya. Mustahil banget. Kalau Udah kita pakai handling. Itu dia. Dengar. Melakukan open box, dibuka dengan jab-jab kecil. Oh. Nah, lagi. Oh, Sambil merayu dari jarak jauh dari kedua fighter kita. Nah, kita lihat ada claim. Uppercut-nya luput. Siapa itu uppercut? Hanya meninju angin dari. Ya, betul sekali. Ya, tapi Hendrik sangat tenang ya, harus diakui. Ini berbeda loh, ketika dia main di Bali, dia agresif, tidak tenang. Tapi ini dia jauh Lumayan tenang. ya, jauh lebih menguasai ini dia. Oh, ini dia, hujan pukulan, Iya, sudah mulai dimulai. iya. Kedua itu beli pertahan kanan. Dan jarak clinch. Ternyata kembali harus diraih oleh wasit. Itu di 5 detik lagi menuju. pelan pun sama aja. Oh, diputar lagi balik. Ini poinnya diputar. Coba dipancing. kemarin powernya Kaki Ya udah, dia jalan aja udah. Saya udah sempoyongan. Cuma ada salah gua lagi nunggu momen itu. Baru waktu habis ya. Habis duluan. Timing pertandingan kadang kita rencanakan Belum yang 10 detik, 10 detik. Soalnya yang nyenggol juga udah mau habis juga. Masih ada waktu. Oh, ini dia. Masih belum pas tadi ayunannya. Iya. Iya, beberapa kali shot dari Sumitro. yang kena. Tadi juga ke belakang punggung kan dari itu. Kan legal target Injak area. lagi sepertinya. Ada Oh, injak lagi sepatunya 3 kali. Tapi itu mesti harus dikasih tahu Tio. Betul yang ngomong. Sama sepatunya kakinya nggak apa-apa. Paling injak Masa maksudnya di depan mata kali ya? Habis. Habis. Ya. Kan belum 5 kan. Padahal udah terakhir Kita lihat banyak dulu yang bilang menang dia. Padahal kalau di sudah situ selesai. Dua-duanya sama-sama Udah, berhasil. udah aja benar.
Kalau itu tampaknya Nanti kita minta gua pengen nangis ini di spill dong, siapa yang kasih nilai? Gua boleh minta data ini kan ya? gua jadi pengen nangis lagi lihat begini ya. Nanti gua minta data ini sama minta siapa yang menilai ini. Iya. Gua bawain jadi sebagai bahan gua maju juga Iya, nanti. itulah intinya. Karena videonya yang ditanyakan kepotong artinya nih. Ayo kita 3 kali. nanggapin video ini. Reaction. Ini seru nih. Makin seru kan? Kalah yang wasit atau kalah sama KO atau kalah sama wasit nih? Ini mau ditanya salah satu pendapatnya. Iya, benar. Tapi sebelum itu kayaknya mau nanya doi. Ketawa-tawa terus dari tadi sebenarnya. Gua habis nonton tadi jadi takut mau lawan Hendrik ya. Habis nonton video tadi jadi takut banget. Bro, itu posisi gua kurang latihan, kurang tidur. Kaki lemes. Kalau fight mah, Kalau orang orang visor itu latihan. Kayak begini tampilannya. Kalau gua bener-bener, Latihan. udah lu ulang lu. kan Jadi- kalau lu latihan kan gua juga latihan kok. Oh salah. Iya. Ini kita udah nonton nih. Gua kita mulai dari penilaian juri dulu lah. Oke. Yang ini berarti. Jadi Gimana gitu? Jujur ya. maksudnya penilaian itu valid nggak gitu yang dilihat sama Sebagai Kalau independen. jujur ya, memang benar di situ saya lihat dari penilaian saya sendiri sebagai wasit juri juga di Berapa tahun pengalaman? Oh, saya dari 2004 udah jadi atlet tinju. Oh, Jadi juri Dari saya kecil, cuman juri ini memang semenjak saya lulus dari sekolah memang saya udah gerak di juri. sebelum masuk situ, aku mau nanya deh. Untuk jadi juri itu minimal lo harus menjadi pelaku tinju dulu atau enggak? Better emang iya, karena apa? Tapi ada nggak yang bukan petinju tapi jadi juri gitu? Ada. Bisa dong, berarti artinya bisa dong. Bisa. Lu nggak perlu Bisa. jadi petinju untuk lu bisa jadi itu maksudnya dia mau ngelolosin chef bisa dong gitu. Yang penting sertifikasi. Sertifikasi. Enggak. Kalau chef juga, kalau chef beda lagi tuh, bang. Pembahasannya beda lagi. Kalau chef, lu mau beda sama kayak dokter gitu beda. Kalau chef itu, dokter, lu sekolah lulus jadi dokter. Kalau chef, lu sekolah mau di sekolah sebagus apa? Jadi petinju. Lu lulus, lu nggak bisa langsung jadi chef. Lu ngelamar karena chef itu kan bahasa Prancis, artinya chief kalau di Inggris. Chief berarti artinya pemimpin. Lu harus jadi pemimpin dapur dulu untuk lu bisa jadi chef. Gitu. Berarti petinju bisa jadi chef. Petinju bisa. Kalau di sertifikasi bisa. Lanjut dulu, lanjut. Oh iya, iya. Oke, sampai mana tadi? Penilaian lo tadi. Oh, kalau misalkan dari penilaian dari saya sendiri, tapi ini gimana? ini skor udah. Kita bukan ini ya, cuman sekedar pendapat aja. Biar nanti ke depannya kita bisa lebih evaluasi diri lah ya. Karena kan ini skor udah terlanjut dan pemenangnya adalah si Cem. Iya. Jadi jangan nanti berkesan gua nggak terima kekalahan. Ibaratnya video tadi, kalau Hendrik minta tolong ke juri lain untuk coba menilai lah gitu ya. Betul, Kan kita independen. kan ini banyak orang dari background yang beda-beda nih tanggapannya aja tentang fight itu. Ini orang-orang yang mungkin gua kenal, Iya. tapi kan banyak orang yang gua nggak kenal. Bener. Nah sekalian penjelasan gimana ini? Ya mungkin, udah dorong terus kayaknya. Ya memang mungkin kalau misalkan pendapat wasit juri kan berbeda ya. Di sini kan ada beberapa teman juga dari wasit juri. Dan kalau menurut saya sendiri untuk hasil nilai memang benar kalau Hendrik menang secara angka ya. Karena saya lihat dari agresivitas, masuknya pukulan dan lain sebagainya itu memang ada beberapa pelanggaran, mungkin kalau Hendrik juga melakukan pelanggaran dan dia juga. Dan kita bisa lihat lagi lah siapa sebenarnya terlalu banyak melakukan pelanggaran. Harusnya wasit tengah mohon izin untuk koreksi juga untuk wasit tengah. Mungkin saya di sini yang namanya di bawah ring bisa ngebaca lebih jelas mungkin ya. Harusnya apapun pelanggarannya itu tegur, nggak apa-apa. Karena namanya wasit juri kan wasit tengah itu harus tegas, lebih tegas daripada yang lain. Harusnya seperti itu kan. Kalau secara penilaian, back to topik lagi masalah penilaian memang benar itu Ko Hendrik menang secara poin ya, secara angka. Dan ini no setting karena saya juga menilai dengan hasil nilai saya sendiri. Biarpun di sini beda hasil penilaian, tetap saya juga punya penilaian sendiri dan memang jelas ini Ko Hendrik menang. Gitu mungkin dari teman-teman wasit juri yang pernah bertugas bareng. Dari chef dulu lah. Dari chef, Dari saya, kalau saya ini POV sebagai tim hore yang suka nonton tinju doang.
Ya, karena jujur tadi ya terbukti waktu kita mereview saya banyak tanya ke Bang Mustadi kan. Apa yang ditanya tadi ya? Kenapa kok cuma 10-9? Kenapa nggak 10-8? Padahal jauh. Nah, boleh jelasin tuh kenapa? Iya, karena kan tadi si Kosugi Mitro kan nggak ada masuk pukulan sama sekali, 0 round 1 tuh. Makanya itu yang 0 kok bisa dapat 9? Nah, itu. Mungkin karena ada kriteria yang Pertanyaan kita sama tadi. ada 5 kriteria itu mungkin ya, kayak sportivitas, agresivitas, gitu-gitunya sih. Iya. Saya jawab dulu ya. Ya, jawab Kenapa dulu nggak aja. 10-8 gitu? Iya, jawab dulu. Pertama, ketika itu kan penilaian secara scoring poin yang diberikan. Jadi antara 0 dan 8 itu bukan angka yang signifikan, apalagi angka mutlak. Kalau signifikan oke. Untuk menjadi 10-8 angkanya harus mutlak. Kalau mutlak itu berapa sih jedanya? Kalau di pertandingan amatir mungkin itu antara jeda 15 sampai 20 itu mutlak. Artinya dari 0 sampai 8 itu cuma 8. Artinya pertandingan masih berjalan ya masih wajar, masih oke, dan itu nggak hancur banget dan nggak didominasi sekali. Jadi walaupun itu 0 dan 8 masih oke dianggap 10-9. Kecuali jedanya yang terlalu jauh di pom masuk kayaknya lebih, kalau misalkan saya di badan ISKA itu hitungannya sepertiga jika nilai terendah tidak bisa ada sepertiga dari nilai tertinggi itu mutlak. Misalkan nilainya cuma 5 terus lawannya nilainya 16, berarti 5 kali 3 kan 15, lawannya 15, itu jadi mutlak. Misalkan yang si B itu cuma 5 poinnya, si A nilainya 16. Itu kan kalau 5 dikali 3 kan cuma 15, sedangkan dia di atasnya. Artinya dikali 3 tidak bisa melebihi dari yang tertinggi. Itu termasuk mutlak. Gitu. Berarti beda-beda ya? Ya beda. Semua Tadi kan 0 mau dikali 10 0. Iya, tapi angka segitu belum mencukupi. Biasanya kita menghitung di atas angka 16. Tapi ada juga yang menghitung dengan jeda. Dengan jeda itu antara 15 sampai 20, jedanya dia bisa 10-8. Tapi jika angkanya itu banyak, persentasenya jadi tidak sesuai. Misalkan poinnya banyak sekali karena pertarungan ketat. 30 sama atau 25 sama, jangan 25 deh. 15 sama 20 ya. Misalnya bukan 15, buat 10 sama 30 misalkan gitu. Itu kan bedanya 15, 20, tapi kan sama-sama ketat. Makin tinggi persentase makin kecil. Tapi kalau dibikin persentase itu lebih akurat, mau kecil mau gede sama jedanya sepertiga nilainya. Nah, kalau seandainya round 1, tadi kan sebenarnya round 1 Ko Hendrik ada pukul si Kosugi sampai jatuh tuh. Ya. Nah, kenapa nggak dihitung ya? Atau ronde berapa itu? Lupa. Satu yang. Nah, itu juga, seandainya dihitung, ya. Apakah memungkinkan jadi 10-8? Betul, memungkinkan. Jadi knockdown itu sebagai penentu kemenangan ronde kalau di pertandingan boxing. Misal tadi Hendrik sudah menang angka 0-8, tiba-tiba satu pukulannya mendapatkan hitungan. Nah, itu akan menjadi kemenangannya bukan 10-8 lagi, akan menjadi bukan jadi 10-9, jadi 10-8 kayak gitu. Nah, keputusan menjadi 10-9, keputusan knockdown hitungan itu hanya bisa dideklar oleh wasit. Ketika wasit melihat ada pukulan yang dianggap ini fatal dan ini menyebabkan knockdown, stop, dia menghitung. Nah, itu bisa menjadi membantu untuk minus point. Jadi lawannya jadi minus point. Harusnya cuma menang 10-9, jadi menangnya jadi 10-8. Tapi juri nggak boleh ngelihat, wah knockdown nih harusnya nggak dihitung sama wasit, terus dia langsung ngurangin sendiri. Itu nggak boleh. Nah, yang di podcast kemarin Bro Don Sino sama Bro Ferry itu saya dengar kok, tapi kan dia bukan mewakili KTI, itu kan dokter. Bilang karena ada hitungan. Ada jatuh. Kalau tidak dideklar oleh wasit itu hitungan, juri tidak boleh menganggap itu hitungan dan tidak boleh menganggap itu sebagai minus point. Nah, itu sebenarnya omongannya nggak valid. Itu nggak bisa menjawab kenapa dia kalah. Kalau gitu. Saya sih aman. Dan ini debatable. Silakan kalau yang merasa tidak terima atas pernyataan ini debatable. Mohon dokter Putu memberikan penjelasan. Karena ini merasa dibohongi akhirnya. Enggak kan gua lihat itu ini dua orang tukang masak, satu nge-review, satu dokter.
satu CEO yang dikambing hitamkan, satu fighter, tiga fighter. Tapi di sini nggak ada kambing hitamkan dong. Di sini kan kita baik semua. Kalau gue mah jelas, gue kan cuma gue diajak, oke, gue tanya kan kapasitas gue apa nih? Oke, masa bahas boxing sebagai ya orang penikmat boxing aja. Tapi jawaban lu itu mengiring opini, bro. Tapi gue menjawab yang gue komentarin kan seleb fight semua. Ya kan? Sesuai kapasitas penonton lah ya. Ya, gue memberikan komentar bahwa lu kalau udah dikasih panggung di dunia boxing, betul. Tuh lu adalah selebriti. Tujuan lu adalah membantu mempromosikan olahraga ini. Bukan menanggalannya. Bukan menjatuhkan. Kalau lu ibaratnya lu latihan, lu udah dikasih panggung, terus lu cuma buat ya iyalah, sorry, itu saya nyari duit tambahan. Terus lu nggak latihan sungguh-sungguh serius, ya mendingan kasih ke provider lah. Ya kalau misalnya lu ngomong begitu ya salah lu orang juga. Semua orang yang lagi hero fight diangkat. Gua kan di luar HSS. Gua bilang nampil dia, gua tunjuk dia. Gua tunjuk dia. Tapi ya kalau misalnya dari HSS sendiri kita juga ada kriteria sebenarnya untuk mencari fighter sebenarnya. Pokoknya yang udah viral di media sosial, ayo fight di HS. Oh enggak, itu enggak. Kita nggak gitu. Memang ada beberapa kan. Ada beberapa yang masukkan ke kita, ini lagi viral. Mau kemarin ada juga tuh yang lebih viral, ya ibaratnya lebih viral dari lu pada berdua ada. Tapi kita nggak mainin karena menurut gua kayak ini nggak masuk ke belum masuk lah di HSS yang seri 4. Jadi kayak HSS seri 3, 4, 5 ini kita memang benar-benar ada secara internal kita punya program untuk gimana sih caranya naikin HSS gitu, naikin tinjunya juga. Tapi bukan pakai gimmick ya. Bukan pakai gimmick. Lebih selektif. Iya, jadi kayak mau orang mau bikin seribut apapun atau mau viral apapun belum tentu kita mainin dia gitu. Karena kan kita juga ngeliat yang ribut ini siapa sebenarnya gitu kan. Tapi kayak kalau Ko Hendrik, kenapa kita berani ngundang dari HSS 3, 4 kan sebelumnya pernah tanding juga kan? Sebetulnya dari HS 3 gue udah di stopin sama bini, gue nggak boleh lagi. HS seharusnya gue nggak main. Cuma si bangsat tuh. Senggol-senggol itu. Aduh, sampai hidup gue, Instagram gue hancur. HSS 4 maksudnya? Ya. Oh ya, 4 ya. Baru lah gua, ayo. Makanya seleb fight, kembali lagi ke seleb fight ya. Oh, Bang, maksudnya karena gue ngelihat kan gue latihan tinju juga, terus ngelihat adalah beberapa teman yang memang pro fighter kan, ngelihat mereka latihan tuh gila banget, sumpah ngelihat latihan mereka tuh. Dan gue sendiri karena berada di campnya mereka juga merasakan lah porsi latihan mereka tuh kayak apa. Jadi dia mau kasih tahu kalau itu latihan di camp yang keras. Bukan, enggak gitu apa? Campnya apa sebutin? Kayak gitu, berarti sih. Bro, mau main-main latihannya bro. Enggak. Lu dengar itu cyber kecil-kecil. Enggak maksudnya tuh kayak gitu. Kalau ini nggak kalah asli gua telan lu aja. Makanya jam 2 subuh dia tunjukin nih gua latihan kayak gini nih. Aduh lu kalah sih. Lu kan nanya sama gua mana? Gua pengen lihat lu sparring. Ya gua kasih lihat lah, karena lu minta, ya kan? Enggak, gua nggak minta dia tunjukin. Bisa banget. Sekarang kita kalah ngomong apapun nggak sah. Enggak, maksudnya ngelihat pro fighter latihan sampai kayak gitu, terus ini selebriti kita kan kayak contoh kayak gua, misalkan gua naik ring, profesi gua tukang masak, gua nyari duit di masak, ya kan? Terus kita dikasih panggungnya para petinju, lu dapat uang di situ. Kalau lu nggak bisa nunjukin olahraga itu yang sebenarnya, lu nggak harus jago, tapi paling enggak lu punya. Jangan bikin malu Bang. Iya bener dong, kan harusnya kayak gitu kan tujuannya. Selebriti orang punya follower kan harusnya membantu mempromosikan olahraga ini. Ya, setuju gitu banget. Sih. Nah, ketika si selebriti ini sudah dengan sepenuh hati bertanding di atas ring, tolong dong hakimnya juga jangan bercanda. Karena namanya safety di atas itu nggak ada yang bercanda, apalagi pukulan belakang kepala bisa berujung sama damage. Itu akumulatif loh. Kalau diulang-ulang goyang juga tanya. Iya pasti. Sama yang terima. Pasti. Jadi jangan diabaikan. Makanya pas di itu gua protes kan. Mana ditanggapin? Dicuekin bro, dicuekin. Cuma bro, ini cuma seleb fight. Jangan terlalu gimana gitu. Jangan emosi. Itu juga salah. Kena kepala tipis gak apa-apa. Ya, gue juga akan marah itu kalau misalkan dia bilang itu, ini
justru selebriti kan harusnya latihan bener-bener ngasih tahu. Kalau malah wasitnya ngomong gitu, kita wajib marah dong sebagai Ya tapi mau gimana? fighter di selebriti. Wasit itu bro, kayak Tuhan. Tuhan pengen lu kalah. Dia pengen lu menang. Gak bisa begitu lah, Sid. Gue latihan keras, Sid. Gue juga gitu kan dari lu. Kita santai. Kita di atas, langsung di atas dilihat begitu dan ada jejak digitalnya gitu loh. Siapa pengen kalah? Gue juga gak pengen kalah. Coba wasit pakai hati nurani, coba nonton ulang, lihat penilaian sendiri coba. Iya. Nanti kita bantu sampaikan dari pihak Nah, soalnya dari kemarin itu kita Nanti jawabnya nggak boleh begitu, ini cuma selebriti fight, berarti nggak Cuma dari sini ya? mau dari sini. Mau gua aja tuh wasit. Mau Oke. gua aja nari HS. Kembali lagi ke penilaiannya. Iya, iya. Dari sudut pandang gua, dari sudut pandang saya sebagai ya orang yang juga latihan dan juga Kayak main keras. hore-hore itu hura-hura di pinggir ring, ya kan? Kita itu, ini ada videonya sudah dikasih lihat juga ke Hendrik Niko waktu lu main. Iya. Gue teriak apa? Gue udah kasih lihat kan? Iya. Gue teriak Hendrik kenceng banget tuh. Dan gue berharap, gue udah pede, gue udah bilang sama coach gue, coach nih kita mau dikolok nih sama Hendrik nih, kita siap-siap nih, ya kan? Kita siap naik. Kita itu sampai nggak mau minum alkohol waktu itu. Karena kita mikirnya kita akan naik ke atas ring supaya nggak ngalur ngidul ngomong. Terus kita udah siap-siap. Pemenang sudut biru, buset lemes semua gila. Kita satu sofa itu udah lemes semua. Aduh. Tapi waktu itu ya yang gua lihat di itu gua sendiri ya. Si Ivan sendiri pun nggak terima hasil itu. Iya. Semua, gue yakin semua orang satu sofa gue itu juga ngeliatnya ini Hendrik yang menang. Ada pro fighter di sofa gue itu, ada amatir fighter juga, gitu. Kayak lo harus tanya Roy Sakti deh yang pernah lawan lo. Kenapa? Tanggapan dia ngeliat lo tanding. Udah. Harusnya gua ya, dia bilang gua yang harus ini gitu loh. Iya, soalnya kan kita kalau misalnya udah fight, urusan atas ring udah selesai, kita bawa ya teman-teman gitu loh. Berarti dia udah tenang nih sama itu? Udah dong. Apalagi sama ini nih. Harus selesai di atas ring. Apalagi ditambah dengan dukungan data yang tadi kita nonton sama-sama, terus gua ngeliat juga Ko Hendrik ngepost dari postingannya Om Max Metino, ya kan? Ya Om Max, ya ngasih lihat. Lo udah lihat belum? Ngasih lihat hasil perhitungannya juga, ya tandanya. Dan juga contoh saya berteman sama seorang wasit juga mengatakan Ko Hendrik yang menang, berarti kan valid gitu loh. Kan apa yang saya lihat sebagai tim hura-hura di pinggir ini ada hitungan dari Max, tapi nggak gua postingin dari itu kemarin. Sampai juri-juri itu pada turun tangan gitu loh. Kan sangat sebuah sejarah. Aib yang kayak gimana gitu kan. Dan itu kalau dari POV saya sebagai tim hura-hura pinggir ring. Setelah lihat hasil video tadi, gimana dari HS? Kalau dari HS sendiri sebenarnya tanpa ngeliat video tadi pun juga kita memang bertanya-tanya gitu kan ya. Dan semua orang sebenarnya bertanya gitu. Gimana tuh coba? Apa? Kelalaiannya. Kalau dari yang kita lihat kelalaian itu mungkin dari wasit tengah yang mencurikan di atas ring gitu kan, kayak misalkan sepatu diinjak, kepala belakang itu nggak dinotis dan dengan sampai komentator bisa lebih dari wasit loh. Betul. Nah, apalagi pas udah tahu dari Ko Hendrik ada info katanya kayak ya udahlah kalau selebriti nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan nggak boleh. Kita dari awal pihak HSS tetap meminta peraturan selebriti ini sama, cuma beda di rondenya aja sama waktu istirahatnya doang yang berbeda. Tapi segala pukulan itu aturannya harus sama dan poinnya juga mirip sama. Karena kan tujuannya kita pengen selebriti fighter ini juga jadi profesional atlet gitu loh. Walaupun memang latar belakang beda ya, bukan berasal dari petinju pro asli. Tapi kalau misalkan kita bisa ngebut yang tadinya selebriti, mungkin Ko Hendrik nih tiba-tiba kita masukin box rec, dia tanding. Nanti tandingnya sama profesional. Nah, bener kayak gitu kan bagus gitu loh. Jadi mungkin HS jurinya buta, gua nggak mau main sana lagi. kita mau dari jangan bang. Nanti ganti jurinya, jangan gitu. Itu lagi. Enggak. Kita bakal mereview juga karena makanya kita udah minta tolong ke Menpora, tolonglah ada pembinaan mungkin untuk ke semua juri-juri yang ada di Indonesia, gak cuma satu. Karena kan masalah ini terjadi bisa aja nanti lu main di tempat lain juga sama aja. Gua udah pintar. Sebelum main gua ketemu dulu wasitnya. Oh. Iya.
Apa itu begitu tuh? Bisa. Kan kalau latihan capek-capek. Gini. Tinggal di atas putar-putar doang bisa menang. Etika soal wasit ngomong, ini hanya selebriti. Enggak sih justru. Terus begitu dikomplain katanya, cuma tipis. Nah itu dia, itu yang kita nggak bisa terima juga dari pihak HSS karena kita pengen semua ini adil, makanya kita juga punya misi kan open for everyone, di mana everyone ini juga punya treatment yang sama. Mau kalian dari hospitality, bahkan sampai di atas ring juga treatmentnya harus sama gitu kan. Makanya kayak kita kasih hospitality ke fighter yang selebriti dan pro sama gitu. Kita sama-sama kasih PR package bahkan, dan apalagi masalah pertandingan itu yang penjurian itu juga harus sama aturannya gitu kan, kecuali aturannya kayak selebriti boleh mukul kepala belakang, kalau itu emang permintaan dari promotor yang boleh tegur ke HSS, tapi kan sedangkan dari HSS sendiri kita udah pernah minta aturan harus sama kayak pro, cuma waktunya aja yang kita bedakan gitu. Sedangkan break pertama aja udah diterakin wasit. Betul. Breaknya kelamaan, lebih dari 1,5 menit, hampir 3 menit. Amin. Si kemarin. Udah 2 kali ditegur wasitnya, tapi wasitnya diem. Karena ronde pertama. Makanya pas si Sugi jatuh nggak dihitung, breaknya kelamaan nggak ditegur. Itu semua. Iya, karena kita juga udah minta pokoknya 1 ronde 2 menit, istirahat 1,5 menit. Iya. Tapi yang terjadi lebih dari itu. Berarti artinya kan sebenarnya ini kan bukan salah HSS ya? Bukan. Ini saya korbannya nih ya. Saya tanggapan HS melihat kelalaian wasit. Dibilang bukan sebenarnya sih bukan wasit sih, kalau kita bilang perangkat pertandingan lebih bijak sih. Tapi mau nggak mau HS pasti. Karena kalau misalkan wasit satu orang. Karena kalau tak HS wasit dari mana? Betul. Nah itu salah satunya juga pelajaran buat ke HSS sendiri untuk coba lebih bijak mungkin ke depannya untuk milih perangkat pertandingan gitu ya. Jadi dari semuanya gitu kan. Karena kan kalau kita ngomongin let's say sebuah orang mungkin mau ngebantu gitu. Untuk di HSS gitu kan, apalagi dapat panggung di sini kan gede juga kan. Lu bagus di HSS, kedepannya siapapun bisa manggil lu di mana-mana gitu loh. Termasuk mau semuanya ya, untuk semua perangkat pertandingan ya, even sampai ke vendor kita punya broadcasting pun kalau ini HSS pakai broadcasting apa sih, kita sebut mereknya. Jadi portfolio ya? Iya, jadi pengen juga kan, pernah juga kan, kayak misalkan mungkin nggak ada yang tahu. Kalau yang gue sering lihat ya, orang yang habis tanding di HSS itu punya banyak endorsement banyak, dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Kalau menang, kalau kalah ya begini. Biasanya penuh di sini. Biasanya begitu. Kalau begini iya. Dia bilang cuma saya lepas ya, nggak ini lah. Ya tapi di luar seleb sebenarnya ya untuk profesional juga kita minta penjelasan lebih lanjut lah, yang mana sampai hari ini kita juga masih belum dapat hasilnya. Tapi kita bakal coba bawa juga ke ranah internasional, kita udah bawa ke pihak Boxrec juga sih untuk partai yang memang janggal untuk kemenangannya. Apalagi sampai kemarin ada kontroversi kan. Kalau kemarin kan yang menang pun mengakui dia kalah. Ya ada sampai seperti itu juga kan. Kalau lu ngaku kalah nggak? Gua ngaku. Gua nggak usah debat, gua kalah. Sebelum si itu nyerahin nilai ke wasit. Udah banyak. Gua sadar. Karena dari bawah udah lihat. Iya. Udah kelihatan apa yang gua nggak harus lihat. Ya, makanya dia pas lagi umumin itu gua udah amat, gua udah tahu gua kalah. Ya kita sebisa mungkin dari HSS sih untuk memperbaiki semuanya ya, karena kan ini dampaknya bisa dibilang satu Indonesia yang kena nih ya. Satu Indonesia prank gua. Yang mungkin ditayang dari video tuh bisa lihat kakinya diinjak, posisinya diem aja. Nah itu malah dihitung skornya, itu kan yang masuk akal. Betul, tapi dari HSS kita cuma bisa memperingatkan untuk ke wasit untuk membenahinya, apalagi ini kan sudah lewat, tapi kedepannya kan kasihan kalau misalnya petinju-petinju lain. Ini kejadian ke selebriti lagi. Kalau ini kejadian ke pro itu kan bisa lebih fatal lagi kan, karir kalau itu memang sudah tapi itu juga baru satu. Kalau misalkan 16 partai kemarin seperti itu kan, ya ibaratnya untuk pro fighter ini tempat mereka, profesi mereka lah, yang nggak boleh dinodai juga. Tapi kalau misalkan sampai kena kayak gitu kan, kasihan ke merekanya gitu kan. Kalau promotor tuh ASS kan kemarin bilang banyakkan seleb fighter daripada pro fighter. Kemarin 16 partai, pro-nya berapa, selebnya berapa? Kalau kemarin kita selebriti itu ada 6, terus sisanya itu kalau nggak salah ada 9 partai atlet itu udah digabung sama 1 amatir, 8 pro, sama 1 lagi yang publik. Oh iya. Ya, jadi kita ada amatir juga. Nah, cuma kan orang pada ngira kok kayaknya
HSS tuh cuma mainin selebritinya doang, sedangkan karena yang mencolok itu di situ. benar. Nah, justru itu kenapa kita ada selebritinya juga supaya orang mau nonton tinju gitu loh. Kalau kita cuma nampilin pro doang, gue jamin pasti mungkin nggak sebanyak ini yang nonton. Pancingan, tapi fokus kita tetap ke profesional. Nah, walaupun selebriti pun juga ada case kayak gini yang kita nggak bisa duga-duga, kita di luar kontrol kita. Tapi kita tetap, makanya gue datang ke sini untuk bertanggung jawab untuk ngasih penjelasan juga lah, biar orang akhirnya kayak oh HS lari gitu kan. Siapapun yang mau manggil gue untuk coba kasih penjelasan ya gue datang gitu loh. Apalagi Hendrik juga kan. Tapi gue nggak habis pikir sih, maksudnya lu kan enggak, maksudnya dia kan anjing kali undang gini 10 juta lo. Gila lo. Oh, gila. Main boxing sini apa kompetisi? Oke. Nah, jadi gua agak aneh itu kan dia mengeluarkan statement HSS akan evaluasi hasil itu kan. Betul. Nah, ini hasilnya belum keluar. Terimalah kolaborasi itu di yang bikin hoax segala. Nah, hasilnya belum keluar, podcastnya keluarnya malah begini. Oh iya. Jadi kan harusnya lu step by step gitu lu kelarin, jangan maksudnya meredamkan penonton, habis itu pelan-pelan mereka akan gitu. Nggak bisa begitu, karena statement yang lu keluarin itu belum ada hasilnya. Betul, kayak dari statement itu juga kita sebenarnya menunggu hasil ya kayak. Nah, sudah seminggu sih sebenarnya kita nunggu ini sampai hari ini belum ada. Sambil nunggu hasil seharusnya lu nggak kerjanya hal yang lain. Oh iya, apakah bersedia melepaskan kolaborasinya dari itu nggak usah. Kalau itu menurut gua kita nggak bisa lepas kolaborasi juga karena kita udah melakukan itu gitu loh. Kalau kita misalkan kita cabut atau kita apa, kita mengakui kalau kita ibaratnya kayak mudah digiring atau gimana segala macam ya. Justru kedepannya press conference. Justru ya kita lebih mending kita memperbaiki daripada menghilangkan. Iya benar. Jadi kedepannya mendingan press conference untuk meredakan semuanya. Betul. Nah, tunggu hasil dari Kemenpora atau KTI. Karena digoreng terus sama netizen dengan diterimanya kolaborasi gitu lah HSS, seolah-olah hal itu benar hoax gitu. Kita lebih kayak pengen mungkin kasih lihat kalau misalkan ada ini terjadi loh, nggak off the record gitu. Tapi kita dari HSS benar-benar tidak membenarkan yang di posting itu. Kita cuma sebagai HSS ini kan media juga lah ya, sebagai media juga. Nah, soalnya kan kalau misalkan dia ini kan udah lepas acara kan, dia kalau tag nama saya di situ, saya bisa nuntut nggak? Kalau tag sih bisa framing kali ya. Nah itu mungkin bisa menjadi masalah itu kan hukum kan? Soalnya lu tagnya ke nama gua gitu. Kalau udah ngomongin hukum saya udah kalau hukum nggak, ini kan gua cuma itu. Tim hukum melihat dasarnya dulu berarti ya. Tim hukumnya kan ada. Jangan harus ada data valid kan. Cuman satu sisi saya senang sih. Satu sisi saya senang adanya case kayak gini, terus banyak respon netizen juga yang cukup heboh ya. Ya karena kenanya di Raja Tato Indonesia. Enggak, saya senangnya maksudnya gini loh kok. Maksudnya saya senang. Ya senang lo dibully. Bukan, berarti industrinya hidup dong. Ya, industrinya jalan. Satu sisi kan kita harus mengakui itu gitu loh. Berarti orang jadi aware tinju gitu ya? Iya, orang jadi aware, berarti industrinya mulai akan berkembang nih gitu loh. Di luar orang ASS, peaknya ada di mana gitu. Karena kan tinju kemarin sempat vakum lama sekali, hilang. Iya, benar. Mati suri loh kita bilang. Tuh mati suri. Tiba-tiba mulai nongol lagi. Nah, dibangunin nama siapa? Raja Tato Indonesia. Raja Tato Indonesia. Ya, soalnya lu nggak ada kayak Rumi lah siapa mau nonton tinju. Saya nggak mau nonton tinju kalau kemarin bukan Hendrik sini kan. Ya lu mah pengen ke atas cuma cari panggung doang, cari cuan udah selesai. Siapa? Dia lah. Gini aja. Kalau memang kita ada kesempatan fight. Sekarang juga bisa. Lu nggak mau kan? Lu nggak mau kan? Gue udah ngomong ke pihak HSS. Fee gue langsung transfer ke Sasana aja. Karena gue nggak nyari duit tapi kalau misalnya lu udah ngomong nitip dulu di sana percuma juga sama. Dia transfer sana nanti enggak lah, boleh dicek lah gitu loh. Kamu masa mau tinju gimana? Boleh dicek lah, kita sebagai pelaku kita sudah dikasih panggung di Celebrity Fight udah terima kasih sekali. Karena sejujurnya orang-orang yang bergantung hidup di tinju ini ya hidupnya I'm sorry to say masih mungkin kita masih lebih beruntung ya gitu loh ketimbang tapi mereka yang apa
fighter gitu ya, mereka kalau misalnya nggak ada kerjaan sih amsyong. Nah makanya ganti kalau nggak main nggak ada pemasukan apa segala gitu. Tapi boleh ini nggak sih kasih statement yang menurut gue ini ganjil sedikit sih. Sorry buat semuanya ya. Atlet latihannya itu serius. Tapi banyak atlet yang dibayar main-main. Atlet main-main nih? Hah? Atlet bayar latihan serius tapi dibayar dengan main-main. Di ISS doang ya. Tapi ya di ISS lumayan lah. Tapi ada juga yang statement lain yang saya dengar udah artis ya kan, latihan main-main bayaran serius nih. Ya kan? Nah, banyak seperti itu. Ini kan saya dengar dari beberapa teman juga ya, saya bilang, dan sekarang tinju di Indonesia udah mulai hidup lagi. Banyak juga dari tempat-tempat lain untuk yuk kita bikin event gitu kan. Dan menurut saya sih awalnya yang gempar yang dari awal kan dari HSS juga kan. Mungkin dari KKJ yang sempat dinaikin, habis itu Paris. Biarpun kita lihat juga KKJ kan sebenarnya salah satu atlet Muay Thai. Terus tiba-tiba kok mau ke boxing gitu kan, dan dia mau belajar sampai saat ini. Gitu. Bagus itu. bagus. Iya, bagus. Iya, Gak ada yang salah sih. Gak ada yang salah, biarpun tukang masak juga gimana? Kok sih? Even tukang masak naik ring pun juga nggak salah. Nggak salah. Sah aja. Pokoknya yang di atas itu semua udah fighter. Iya, bener. Nggak ada status lagi. Nggak ada status Makanya lagi. kenapa Orang kalau udah berani tanda tangan kontrak fight, itu tandanya dia udah siap, kan gitu kan? Iya. Kalau nggak Siap berani, kalah. iya. Kalau nggak berani fight ya jangan tanda tangan kontrak lah, kan gitu. Gue gini-gini gue juga fighter loh. Gue fight untuk skena boxing ini di Indonesia loh. Iya. Jadi gue bisa dibilang fighter juga kan. Walaupun gue ada ring. Fighter juga. Emang gak masih ini. Keren memang. Tapi lu mau nanggapin nilai-nilai itu nggak? Enggak sih, cuman saya nanti ada yang tadi mau saya klarifikasi. Pas yang Sugi Mitro itu jatuh, katanya apa nggak dihitung karena nilainya 0. Coba saya tadi mau dengar nilainya 0 nggak ada yang dikurangi, itu maksudnya apa sih? Karena nilainya 0 jadi nggak ada yang dikurangi, itu apa maksudnya tadi? Enggak, maksudnya kan Podcast kemarin. Oh ya, podcast kemarin itu. Sugimi. Oh itu dari gue kayaknya. Oh, iya. Ya, jadi gue sempat nanya itu kenapa. Oh, bingung. Ada lu nggak tahu soalnya. Gue nanya ke inilah salah satu yang ada di badan tinju itu kan. Iya. Tanya, kok bisa apa? Gue pengen tahu. Ibarat gue di situ pengen belajar kenapa lu bisa mengasih nilai seperti itu kan. Gue tanya kenapa nilai lebih tinggi Sugi Mitro gitu kan. Padahal dia tadi jatuh beberapa kali sampai gue lihat, dan jatuhnya itu yang bukan kayak jatuh kayak lu jatuh gitu ya. Ngemis. Yang jatuhnya yang acak lah menurut gue. Iya, muncul ngemis. Kenapa nggak dihitung poinnya, kenapa nggak dikurangi poinnya atau gimana gitu kan. Dia alasannya mungkin di ronde pertama itu belum terjadi poin juga. Di Hendrik juga belum punya poin, sama-sama nggak punya poin, tapi ya jadi nggak ada poin yang bisa dikurangin gitu loh. Apa yang mau dikurangin? Jadi gini, itu. penjelasannya gini, sebenarnya jadi nggak relevan sama jawaban sama yang ditanyakan. Karena sebenarnya ada yang dikurangin. Misalkan ketika pertarungan selesai, maka pemenang ronde akan mendapatkan nilai 10 dan yang kalah 9 atau kurang. Maka ketika itu terjadi hitungan, misal kan tadi nggak ada hitungan kan, sebenarnya kalau terjadi hitungan maka dikuranginnya di akhir ronde. Yang tadinya 10-9 akan menjadi 10-8. Oh, berarti ada penghitungan overall. Tetap secara overall ketika sudah dinilai, ketika sudah akhir ronde, maka pemenang ronde akan mendapatkan nilai 10. Makanya nih, sedangkan yang kalah mendapatkan nilai 9 atau kurang. Kenapa atau kurang? Karena ada kemungkinan knockdown, ada kemungkinan pelanggaran sehingga minus poin. Gitu. Jadi tadi jawabannya jadi nggak relevan. Saya mau coba melurusin. Karena yang ngejawab bukan. Ya mungkin bukan ahlinya. Oh iya. Iya. Saya kira kan ahlinya. Jadi kenapa yang juga? Saya mau melurusin aja. Berarti dia terlalu maksa untuk jabatan itu ya? Iya. Iya lagi. Bukan dia. Benar-benar ini keren juga itu. Lagian seperti tadi saya bilang, kalau wasit nggak declare itu suatu hitungan knockdown, ya nggak perlu ada. Nggak perlu ada pengurangan apapun, ya dianggap normal aja, pukulan-pukulan normal yang membuahkan poin gitu aja sih. Oh, berarti karena wasit yang di tengah itu tidak ngasih teguran seperti itu. Betul. Oh. Kalau ada pengurangan poin, terus adanya hitungan knockdown,
itu baru dideklar dan juri setuju untuk mengurangi. Oh berarti secara di saat sutradaranya di atas. Di atas. Itu yang di atas ring. Betul. Juri hanya berhak menilai by point, tapi tidak penalti atau bisa dibilang knockdown reward. Ketika ada knockdown, dia kan minus point kan, gitu. Jadi harus perintah dari atas. Perintah dari wasit. Kalau perintah atas tanda tangannya nggak tahu. Lo nggak bisa nih ketika dia kan ada pelanggaran, lu belakang kepala kok nilainya biasa gini, nggak bisa. Kalau nggak dideklar sama wasitnya pelanggaran, kamu minus poin, nggak boleh dikurangi, nggak boleh. Tetap aja sesuai aja. Terus setuju, harus setuju ya kalau wasitnya begitu setuju. Nunggu perintah ya. Nunggu perintah. Kayak yang pertandingan terakhir si Andika kan si itu sempat mau hapus dan ganti nilai kan katanya nggak boleh. Kita ya sama inspektur pertandingan nggak boleh karena itu yang sudah diberikan. Kalau misalkan itu bisa diganti, siapapun bisa diganti. Betul, karena inspektur pertandingan akan bertanggung jawab. Ketika misalkan yang menang dasarnya apa? Saya lihat scorecardnya, nggak tahu scorecardnya udah dibuat, dia ganti. Pemenangnya adalah gitu. Dia bertanggung jawab, berarti lu mengkhianati juri-juri, membuat keputusan sendiri. Nah, itu mungkin saja terjadi kalau dia mensinyalir ada sesuatu yang tidak beres di antara juri-juri. Nah, misalkan kayaknya nggak mungkin, kok ini harusnya menang ini, tapi juri memenangkan itu. Ini pasti nggak beres. Kalau saya turut kemenangan ini, maka ini bisa kacau. Dia mengganti sendiri, membuat itu bisa saja terjadi, tapi inspektur pertandingan harus bertanggung jawab penuh atas keputusannya. Berarti inspektur pertandingan kemarin sebenarnya sudah benar nih? Sudah benar. Kalau dia sampai merubah sendiri, dia mengkhianati juri-juri itu. Maka di atas itu, inspektur pertandingan tidak salah. Cuma salahnya kok dia main hati perasaan, nurani saya. Harusnya secara profesional aja, itu bukan wewenang saya cuma mengumpulkan nilai, nggak usah pakai nurani. Maksudnya jangan dicurhatin di panggung. Nggak usah, tetap aja sesuai dengan apa yang saya terima, ini menang dan ini kalah. Harusnya cuma udah menunggu budaya aja ya. Betul, sudah selesai, Anda kecewa, silakan majukan itu lebih profesional daripada dia curhat, menurut saya. Saya pernah bingung. Ini jadi ada cerita drama. Karena itu benar-benar nggak ada gimmick. Bukan kita bilang nanti di akhir pertandingan jam 2:30 pagi mungkin dulu boleh kali ya curhat di sini. Kan gua nggak gitu. Ibarat gua oke deh, ini udah pada capek pastinya kan. Yaudahlah kita tutup pertandingan. Ternyata di luar ekspektasi kita gitu kan. Oh kok terjadi yang seperti ini. Belum lagi dari pihak Eva Hendrik sama Sugi Bintro juga pertanyaan gue tuh masih ngeganjel gitu kan. Belum dari gue ya? Belum dari lo kan? Belum lagi dari belum gue hari ini. Belum gue tekan-tekan. Tapi ya gue udah mempersiapkan diri, gue sampai nggak tidur berapa lama. Buat pengen kelar ini tuh cepat kelar gitu, biar gue bisa move on ke HSS 5 gitu kan. Karena kan kalau gue fokus di HSS 5 dan mengabaikan masalah ini, yang ada HSS yang jelek jadinya. Jadi kayak gue sambil jalanin prepare HSS 5, gue juga tetap sambil harus beresin ini. Tapi nanti gue tanggal 3 Januari gue akan ketemu ketua badan tinju yang kemarin kita pakai untuk ngebahas ini lebih lanjut. Dan gue akan bawa permasalahan yang udah pasti pertama, pertandingan terakhir kemarin, sama partainya Pak Hendrik juga. Gue akan bawa. Sama ya kasus kata. Selain itu juga ada beberapa partai yang mungkin ada lebih baiknya sebenarnya 16 pertandingan ini kita review ulang semua. Mungkin ada yang kesulit. Salah juga sama partai yang si Egy Faisal juga. Enggak, itu gua nggak begitu ini. Katanya si Siva sama itu Siva sama Pamela ya. Tapi belakang tipis lah. Kata yang sama persis kasusnya. Iya. Terus sama yang terakhir si Irfan. Nika sama Sila. Oh Irfan Sebastian sama. Wasit kan itu. Kalau itu mungkin lebih ke kalian juga bisa ke Irfan juga karena mungkin dia mukul nggak kena langsung di lokasi. Itu juga di luar kitanya. Tapi dia nggak bisa langsung stop. Betul. Nah itu wasit udah harus melihat ini kayaknya ada masalah. Stop dulu. Itu mungkin lebih ke medical kali ya. Jadi harus dari dokter. Mungkin dokter yang bisa langsung keluarin kartu kuning atau kartu merah. Dia melihat dari gerak-geriknya, mungkin emang ada cedera. Makanya selesai ronde 1, dokter langsung naik dan langsung di stop gitu kan. Itu kayaknya kalau saya sebagai yang lain bukan tim mereka, sebagai orang pura-pura nih komentator yang lain. Komentator yang naik ya panggil medis dan bilang sama founder jangan ini bangunnya kita ada di sudut bawah, kita di depan persis. Jadi yang pertama naik kita tahu siapa yang panggil, naik ini udah cedera gitu. Wasitnya masih melanjut aja. Nyuruh lanjut gitu ya. Makanya saya bilang full video kan semua ada di HS. Ada bukti lah. Iya, berapa kamera yang sorot itu nggak bakal lari. Apalagi yang pas dia bilang dia lihat si IP tunjuk
sebelum hasilnya udah tunjuk ke sana. Itu kan semua udah di digital, nggak bisa lari gitu. Udah nggak bisa ngarang. Karena ini bukan satu partai yang kena, semua. Betul. Apalagi minimal 4 yang saya lihat. Ya jadi pelajaran banget sih buat saya sih, menurut saya sih, soalnya kayak mungkin kalau ini nggak terjadi HSS 4, ini bisa terjadi di HSS 5 yang lebih besar lagi nanti. Bahkan di luar itu. Jadi ada merasa bersyukurnya juga dapat pelajaran lebih awal daripada nanti gitu kan. Tapi sebenarnya case-case kayak gini udah nggak aneh lagi sih. Betul. Ya memang anehnya terlalu kelihatan mencolok. Dan ada di acara besar ini. Jadi itu tambah mencolok lagi. Kan kayak kemarin saya ngomong juga di podcastnya itu kan, kayak Floyd Mayweather sama Manny Pacquiao aja itu juga gempar banget satu dunia. Tapi kan masih tipis gitu loh hasilnya. Yalah, cuman kembali lagi kalau kita berarti industrinya jalan, kita harus senang dulu. Iya. Kita harus sepakat dulu. Event besar, chaosnya pasti besar. Ya makasih lah buat Hendrik udah ada ini nggak? Kalau saya sih cukup berterima kasih aja sama pihak independen yang mau effort banget ngeditin video ini. Saya nggak bisa berkomentar banyak, saya cuman menyesalkan aja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang diabaikan. Lalu ada komen-komen yang bilang itu injakan kaki nggak sengaja, kalau nggak sengaja tidak diulang. Nah itu yang gue mau apa? Kenapa diulang? Karena diabaikan oleh wasit. Memang fighter biasanya begitu tricky, bukan saya bilang curang ya, tapi tricky. Sah aja kalau injak. Tapi tricky. Jadi gini, ketika diinjak dia nggak di warning, dia nggak diapa-apain, nggak ada penalti, injak aja lagi. Yang salah berarti wasit ya kan? Ketika pukul kepala nggak diapa-apain, akan dipukul lagi aja. Itu aja yang saya sayangkan. Kalau untuk masalah penilaian dan penjurian, saya tidak bisa berbicara banyak karena saya kemarin bertindak ada di HSS sebagai bagian dari manajemennya sendiri. Betul. Jadi saya menyayangkan prosedur-prosedur safety untuk fighter saya yang dihilangkan, itu saya sedih sekali. Jadi kalau menurut dari kalian apa sih yang perlu kita benahi sih? Benahi ini injak kaki mesti dilurusin dulu. Mungkin nanti. Soalnya ada yang boleh ada yang enggak gitu loh. Yang harus dibenahin ya regulasi, rules. Sudah pasti. Salah tangkal mungkin itu. Bukan membela bukan. Lu lihat ekspresi dia pas lagi ngomongin ini, sah-sah aja. Ya mungkin ekspresi mungkin setiap orang beda-beda kayak. Enggak, ini kemarin gue sempat ini juga bro. Ya mungkin kayak sekarang ekspresi gue kayak ketawa-tawa, ini orang kayak nggak merasa bersalah, dalam hati mau gue bersalah banget, cuma gue kan nggak boleh menunjukkan. Gini kan? Itu ya. Nah, emang gue ngaku gue jatuh, tapi diinjak. Dan skor di dan tangannya itu pas kaki gue bersilang begitu, baru muncul. Nah, tapi dihitung gitu. Nah, kaki gue lagi silang. Kalau jatuh nggak itu nggak apa-apa. Itu baik hati kan. Kayak tadi kata Bang Mustadi kan sudut pandang orang beda-beda melihatnya. Kayak di sini dia tadi dihitung juga kan? Ya, dihitung sih dihitung. Dihitung. Setelah itu saya video. Ya, dan dia juga menang juga. Ini nggak dikurangin aja masih menang gua. Iya. Ya jadi pertanyaan kan harusnya kenapa kok yang menang dia? Kan gitu ya. Pertanyaan kenapa? Itu juga pertanyaan kita semua. Bantuin tanyain enggak? Cuma satu, HSS bisa bukan meredam, mengklarifikasi, menjembatani, bukan. Apa sih? mengatur siapa pemenang. Itu enggak ya? Itu enggak. Kita juga sebenarnya kalau misalkan dari segi awam mungkin kita bisa lihat Hendrik dia punya pengalaman lebih tinggi, sehingga kayak dari sisi kreatif kita juga tuh kalau misalkan nanti Hendrik menang, kita menyiapkan next fight-nya dia itu untuk lawan orang yang sudah kita cocokin nih. Kalau misalkan Hendrik menang, nanti kita bakal tandingkan lawan Don Gino misalnya gitu kan. Nah, misalkan lawan gua ya. Tapi kan ternyata kita tapi jujur dari hati itu gue pengen lawan yang lebih pro gitu, lebih pro fighter. Gue nggak mau yang ecek-ecek begini. Gue takutnya bawa meja itu gue takut. Karena mental sama Sugi ya. Apalagi dia orangnya dekat sama Sugi. Sama chefnya HW itu gimana kalau kalah makanannya bagaimana? Tetap netral gitu. Pokoknya siapa yang menang kalah itu di atas ring, apalagi jangan begitu dong. Nanti kalau misalkan kejadian beneran saya naik ke ring HSS, nanti lawan gue mikirnya begitu semua. Jangan dong. Ini gue juga udah. Lu harus udah siap. Iya siap sih. Makanya saya punya target, Pak harus pukul KO lawan saya. Betul. Coba deh. Ya kan? Kan gitu dong.
Nggak salah dong, orang punya target kan nggak salah. Ini buat mungkin Strategi. informasi Don, gue H-1 sebelum pertandingan, gue tuh pasti akan ngomong ke grup semua all pro fighter sama all celebrity. Gue bilang semua pertandingan itu keputusan ada di tangan kalian gitu. Jadi kalah menang nanti belakangan, tapi yang bisa menang itu sebenarnya ya diri kalian sendiri. Maksud gue tuh kalau misalkan bisa menang KO lebih cepat, ya itu lebih baik supaya hal-hal kayak gini tidak terjadi lagi. Kalau misalkan orang itu target saya. Kalau orang udah menang KO ternyata yang dimenangin orang yang di KO ini tuh kan lebih pertanyaan lagi tuh kan. Lebih nggak masuk akal lagi. Tapi sebisa mungkin ya balik lagi untuk HSS kita akan memperbaiki lagi. Mungkin nanti next kedepannya rules-nya itu kita taruh juga di Instagram mungkin. Biar orang bisa baca ya. Betul. Ya. No standing. Seperti tadi. Iya. Tapi video-video kayak gini setidaknya sedikit membantu orang. Oh, poinnya dapat dari gini gitu. Tapi bagus kok. Bagus. Lu punya video kayak gini bagus untuk mengedukasi orang-orang supaya nggak kejadian kayak lu. Intinya kan gitu juga kan. Ini yang benar, celebrity fight yang memberikan edukasi tentang cara penilaian. Gua dari awal Gini. gua nggak tahu nilainya itu dari mana. Dan dari sekarang udah belajar kan. Iya. Ya, karena sebenarnya penataran wasi juri itu lama loh, bisa 1-2 hari ya, Dan nggak cukup satu kali Dan loh. nggak cukup satu kali. Sertifikasi itu Nggak berulang-ulang. cukup satu kali. Pengalaman juga menentukan juga kan sebenarnya. Apalagi sebenarnya juri itu kita udah set dari jauh hari sebenarnya. Kita minta data siapa yang bertugas sebenarnya kan. Walaupun kita nggak tahu orangnya gimana, tapi kita minimal kita punya namanya dulu. Jadi nanti yang untuk yang pro ini ya, kalau yang salah mungkin di hari H kemarin. Jadi kayak waktu ini ada keperluan untuk internasional juga, mereka minta siapa yang bertugas di hari H. Kita minta namanya untuk di-report ke Badan Tinju Luar Negeri, si WBF kemarin, World Boxing Foundation. Tapi kemarin agak meremehkan Andai celebrity nama-nama. fight sih. Ya itu gue juga. Pertama dia nggak perkenalkan diri jurinya dari masing-masing A, B, C. Oh itu disebutin Enggak. dari MC Yang dia enggak. Habis enggak itu ya? skor juga nggak skor saya minta. Jadi maksudnya Skor juga nggak dikasih tahu. si A mana B mana C mana tuh tidak tahu karena kan berbeda dengan saya punya regulasi. Kalau ketika di sanction saya ketika kita naik judge kita tunjuk, oh jadi orang tahu judge 1, 2, 3 mana, itu kita nggak ada yang tahu namanya siapa, judge-nya yang mana, nggak ada yang tahu. Oh, oke. Nanti coba kita review lagi. Harusnya sih kita minta kemarin disebutkan dari siapa inspektur pertandingannya, dokter yang bertugas, sama Iya cuma hakim dibacain ABC. doang, tapi kita nggak tahu yang mana meja. Oh, siapa ABC-nya. Skornya juga nggak diumumkan, udah langsung Iya, betul. pemenangnya siapa. Katanya Hendrik Tim Andika tuh sama persis kayak dia. Kalau Nggak di itu. Kalau tim Andika disebutin dengan poin berapa Iya. di situ makanya Andika langsung bingung, kaget ya. langsung bingung karena skornya itu disebutin kemarin kan. Sebutin. Yang Hendrik enggak. Yang dari situ Hendrik enggak, makanya saya lihat oh ternyata kan mereka juga split decision. Nah, sama A sama C Mihak 1, B dia persis sama gitu. Dinilai itu juga cuma nama doang, ABC itu nama kan. Begitu di komplain wasit ini langsung menghapus yang Andika. Nih. Mereka udah sibuk di bawah. Udah langsung coret-coret. Tuh. Ini saya langsung ambil. Ini di bawah kamera kalian. Karena saya langsung ke panggung, saya mau lihat, langsung videoin. Jadi tingkah laku mereka di bawah itu semua di sini. Coba, apa yang dihapus? Coba. Udah getar itu juri yang di bawah itu semua. Ini juri ini. Iya. Oh juri ya? Ya ini juri. Ini IP. Nih. Memang kita harus review ulang lagi kayak ini sebenarnya apa sih, minimal kita punya statement untuk menjelaskan ke orang-orang yang penasaran kenapa kok Hendrik bisa kalah. Jangan dibilang kenapa terima kekalahan. Betul, pasti ya kita juga kenal Hendrik pasti kalau menang dia siap karena kan Aman, nggak ada urusan sama gua. iya kan, ini udah Hendrik lagi Paling udah host lagi deh. Iya, minimal kita tetap perlu menjelaskan lah. Diminta dengan diminta pun kita memang sudah menyiapkan, tapi memang feedback yang kita minta juga lama. Jadi kita nggak bisa ngasih jawaban juga. Kalau kita yang ngasih jawaban, artinya kita berpihak mungkin, melangkahi dan berpihak. Melangkahi, karena itu kan badan sanction. Benar. Dan di sini kita ini sebagai promotor dan penyelenggara acara lah. Jadi itu yang bisa kita minta itu untuk sekarang sabar dulu sampai kita punya jawaban lebih pasti. Dan Tapi kasihan si Hendriknya dikejar-kejar. nah itu dia. Dikejar netizen, taruhan-taruhannya itu loh. Ya ada taruhan baru lah kalau itu kan ada taruhan baru lah kayaknya. Emang sih taruhan-taruhan udah di mana sih taruhannya? Taruhan pemenang yang kalah. Oh, maksudnya Yang kalah. orang ketemu orang
Iya, kan maksudnya kalau misalkan Perjanjian pribadi aja kali itu ya. Iya, tapi kan udah diumumin. Kan semua orang udah tahu dan Hendrik kalah. Dia kan udah ini. Nah, sekarang kan harus ditato. Kalau sumbang gampang lah katanya. Oh, maksudnya taruhan itunya sama apa yang taruh nama kan gampang. Itu kapan ya ditandanya bisa. Sekarang yang kena itu kan harus pemenang yang natoin. Jadi gua gimana ya? Sementara pihak merekanya pihak dianya nggak respon. Lalu lu udah nagih ya? Udah berkali-kali. Begitu hari ini habis tanding, besok udah. Sebenarnya dikhawatirkan kan, iya kan, takut adanya netizen mengira Hendrik Shinigami ini nggak mau pembunuhan karakter. Iya, nggak mau. Iya, nggak mau menerima kekalahan dan juga tidak gentle lah untuk ya kalau taruh. Jadi itu ya agak bikin bingung gitu loh. Nah begitu tato kan kita tahu begitu tato udah nggak bisa dihilangin. Padahal orang tato mah gampang kalau mau cover up ya. Cover up. Tapi di cover up ntar. Enggak, gua nggak pernah. Ini lu. Oh ya yang di apa pantat? Pantat nih 2. Ailus. Saya gigolo. Gua kalah. Itu karena taruhan juga. Taruhan. Makan ramen dong taruhannya. Ya tapi kan ya jadi ramen gitu loh, kalah ya kalah udah. Jadi netizen ini sudah membuktikan tuh. Tadi ada ya saya gigolo dan Gigolo apa lagi? Yunus tuh. Ya, jadi nggak mungkin kalau Ko Hendrik tuh tidak mau ditato sama Kosugi. Ya. Bebas nih tempatnya di mana aja. Tempat gue pilih, tapi gambar apa ya? Bebas. Oh. Kemarin dealnya begitu. Dia begitu ya. Tapi kan kalau misalnya kelamaan gini kita juga bingung kan. Di samping itu netizen kan tagih terus. Nagih kalau tapi ya. Gua lah. Lu nagih ke dia tapi dia nggak respon. Seolah-olahnya dia kayak gimana? Mungkin positive thinking kok. Mungkin dia lagi belajar cara nato. Mungkin gua lagi mikir begitu. iya, positive thinking. Cuman ya dibikin lah. Gua bikin hoax ini itu. Malah ngalur ngidul karenanya ya. Iya, bingung. Jangan. Maksudnya ya kita mulai dengan baik, pelari dengan gentleman juga gitu loh. Soalnya kan dia bilang kan di story-nya dulu, tenang, saya bisa gambar kok. Tapi kan orang bisa gambar belum tentu bisa nato. Enggak, gua nggak urusin dia bisa gambar apa enggak. Gua kalah, terserah lu mau coret apa. Iya. Lu mau coret saya juga kan. Kak, pertanyaan satu lagi, kalau untuk sanksi kedepannya gimana Kalau untuk sanksi kedepannya sebenarnya itu misalnya kalau KTI dipanggil atau apa itu biasanya sanksinya apa? kita nggak tahu sih sanksi yang bisa diberikan dari pihak KSS ke mereka gimana. Tapi kalau dari pihak badan tingginya sendiri itu dan memberikan sanksi kepada hakim, juri dan memberikan sanksi kepada juri dan itu juga sanksi berat juga. Kalau kemarin sih diinfokannya adalah tidak bisa menjadi juri lagi di badan tinju tersebut. Tapi kan pasti netizen tidak atau teman-teman di sini pasti pada belum puas lah ibaratnya gitu kan. Karena masa cuma gitu doang sanksinya itu nggak kelihatan. Cuman lu ngomong sendiri. Nanti ini yang lagi kita siapin juga. Jadi kita mau nyiapin semuanya. Jadi kita minta kayak klarifikasi juga kayak Statement lah ya. Dan itu kan udah ada bukti kan. Tapi kita butuh surat tertulis yang lebih sah gitu kan. Yang mungkin nanti bisa kita bantu infokan kalau memang sudah dapat. Ya, tapi sampai sekarang kita juga masih menunggu gitu kan, menunggu hasilnya. Yang bayarin dia ngisi acara aja masih nunggu, apalagi kita yang provider ini. Mau minta apa ya dikasih. Ya ibaratkan kita bayar mereka untuk profesional juga kan, tapi kan ternyata bisa terjadi hal-hal seperti ini dan meremehkan. Kok selebriti juga disayangkan menurut kita. Kenapa lu sebutin lu bayar dia, tapi kayak soalnya kita bayar dia ada nerima yang dari lain. Enggak, jadi kita bayar ini sebagai mereka bertugas sebagai organisasi tinggi gitu. Karena kan ibaratnya kita aja mau manggil Pak Mus tadi kita harus bayar ibaratnya gitu kan untuk bekerja sebagai audio komentari dan host. Kita panggil Fajar Ibel untuk sebagai jadi MC, panggil Ale Aulia kita bayar sebagai ring announcer, kita panggil badan tinju sebagai badan tinju organisasi tinju yang menilai gitu loh. Sebagai judge yang bertugas gitu. Bukan di balik itu kita ada bayar dia untuk menangin ini lah itu. Kalau itu mah boncos kita. Kalau aja promotor nggak usah bayar itu udah boncos.
cium bau-bau gitu nggak? Kalau itu gue sih sampai sekarang masih merasa netral gitu kan. Tapi pokoknya dari HSS tuh kita tidak ada bayaran lebih karena kita punya nota yang kita bayar itu langsung ke pusat gitu loh, bukan ke pribadi-pribadi yang lagi. Termasuk juga kayak ya selebriti kan juga kita langsung bayar ke partainya masing-masing. Kalau di luar itu ada kayak misalkan kalian udah kerjasama bayar apa kayak lu menangin gol lah segala macam, itu mah di luar kuasa kita. Pokoknya kita matchingin lu untuk bertanding sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Tapi di luar itu kayak lu ada main nih kayak menangin gua dong segala macam, mungkin itu juga bisa dibantu jawab dari pengalaman yang Pak Mustadi kali ya. Kayak ada nggak sih oknum-oknum yang main kayak gitu kayak tapi antar factor ya. Antar factor ya gitu. Bisa jadi. Ya, tapi kalau dia bermainnya di badan tinjunya, badan combat sportnya, itu sesuatu yang biasanya diharamkan. Dan tapi kan nggak ketahuan. Iya betul. Nah, gini, kalau secara badan, misalkan bicara secara badan, tolong dong dimenangkan itu kayaknya hampir tidak mungkin terjadi. Oke. Nah, tapi secara personal mungkin ya. Misalkan Anda sudah tahu ketika fighter Anda main akan dijurikan oleh 1, 2, 3. Lalu saya datang ini, tolong saya, Cak. Datanya ini kemana nih? Ke dia. Ke fighter ya nih? Juri. Personal kan berarti. Rodon. Nah, terimalah. Kau tahu lah, titipan sini. 2 aja, kalau 3 kan buang duit. Karena cuma butuh 2. Beres. Tek, menang yang dimaukan. Badan tinju bekerja sama enggak, dia terima masing-masing. Nah, makanya jika ada sesuatu hal dispute, protes, akhirnya ditemukan bahwa 2 orang memenangkan seseorang yang harusnya kalah dan itu kelihatan tidak mungkin kau bisa memenangkan dia, matamu buta, istilahnya gitu. Itu bisa disuspensi, bisa pemecatan atau mungkin ya kalau walaupun belum ada bukti nih ya. Ya kalau timplang sekali kan mengarah. Kenapa Anda bisa? Nah itu mungkin, tapi tidak ke badannya saya bilang. Kemungkinan kedua personal ke petarungnya. Ini fighter saya mau ini main lawan ini. Saya bilang sama ini, tolong kamu kalah aja. Kalau kamu mungkin lawan dia kalah. Iya makanya kan ada gini. Kamu kalau menang kasih berapa? 10, ini 20. Kamu mungkin. Badan tingginya terlibat? Enggak. Berarti kok Henry kemarin dikasih uang? Enggak. Kasih uang makanya kalah. Justru itu kebalik. Kemarin di penilaian gue itu A sama C ya. Itu nilainya sama. Nilai yang dikasih sama. Ya Andika juga gitu, sama kayak persis. Makanya split decision. Angkanya sama persis di setiap round. Jadi dia sama Andika di juri A sama C. Dia sama Kata ke wasit. Berarti kayak gitu ya, Pak Mustadi ya? Cara mainnya. Cara mainnya. Berarti bisa jadi fighter juga ya? Bisa. Bisa kayak ngajarin nih. Bisa nggak? Tapi misalkan hal kayak gini tuh supaya tidak apa namanya? Bisa diituin. Jurinya dinaikin lagi. Nah tadi saya maksudnya gini. Ketika ada suatu kecurangan, kenapa selalu kambing hitamnya ke promotoran? Sebenarnya ke promotoran juga nggak ada kuasanya di situ. Kalau dia mau mengatur semua berapa duit yang dikeluarkan. Nah, misalkan judi, ada seseorang yang berjudi, saya mau dia menang. Kemenangan saya banyak, slip sana sedikit, ketutup dong sama kemenangan saya. Mungkin saja. Ini sedang berandai-andai ya, skenario aja. Akan tetapi promotor tetap bersih. Iya. Ya kan, yang karena dia bermain personal. Yang kotor siapa? No, juri kotor. Ya nggak apa-apa, kan semua wasit juri kerja disumpah. Mungkin ini kali ya. Sama fighter juga bisa disogok. Bisa. Soalnya dia bukan kayak main basket, main sepak bola ada 6 orang, 12 orang. Dia 1 lawan 1. Siapa kalah tuh? Gampang. Fighter juga bisa disogok. Agak sulit dicegah seperti ini ya. Sudah dicegah. Itu akan banyak kemungkinan terjadi. Di luar kontrol. Di luar kontrol promotoran, di luar kontrol sanctioning badinya. Saya pernah dengar cerita itu juga sih soalnya. Jadi maka kalau ada apa-apa jangan langsung nuding. Tapi kalau misalkan ada yang nonton nggak pertandingan di HSS 3 itu JRX lawan Uus. Itu kan kalau misalkan kayak JRX mau kalah kan, apalagi dia di Bali, itu kan harusnya nggak mungkin dia kalah. Betul. Nah ya itu murni. Itu murni. Dan maksudnya 2 itu ada perlawanan di atas kan. Iya. Bagus mainnya. Itu kita nggak ini.
Ya ibaratnya kayak meragukan. Sebenarnya bisa aja kan kalau misalnya orang mikir ini mau disetting buat kalah segala macam, tapi buktinya kayak seorang DRX saja yang tanding di atas ring itu Dan mau dibanding kalah, dia bisa kalah gitu kan. Jering itu kayak gua sifatnya. Berontak tapi tetap regulasinya ada. Ikutin apa yang udah. Iya. Cuma masalahnya kalau ini berkelanjutan ya. Nah ini beda nih. Beda. Tuh. Terlalu mencolok, udah terlalu mencolok masa diiyain gitu kan. Kalau misalkan di sini berarti Pak Musadi pernah jadi promotor juga berarti ya? Iya, promotor juga. Kalau misalnya Pak Musadi dapat masalah yang kayak kita HSS lagi jalanin, ya. Apa langkah yang mungkin Pak Musadi ambil? Sebagai promotor atau sebagai promotor? Sebagai promotor, pastinya saya akan memfasilitasi. Fasilitasi ke? Dari petarungnya ke pihak badannya. Oke. Karena kan ada prosedur protes. Oke. Prosedur protes akan diterima dan akan disampaikan ke badannya. Badan juga punya cara untuk menyelesaikan dan sudah ada klausul pasalnya untuk ini nanti caranya begini. Untuk ini sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak perlu ribet. Anda bermasalah jangan keluar-keluar di atas arena. Jangan. Begitu Anda bermasalah stop. Karena apa? Kalau Anda keluar-keluar Anda akan di blacklist pertama oleh promotornya karena kan bahwa nama itu kan dicemarkan. Kemudian yang kedua badan tinjunya juga pasti kan dicemarkan. Kalau memang dia mau mainnya bagus, stop sampai di situ, datangi IP-nya, bilang berikan saya form protes, saya ingin protes. Ini yang mereka kita yang mana nggak dikasih kasihan. Betul. Secara Yang mana udah kita gue nggak Tapi kalau di Indo itu beda. Indo itu semakin lu viral, semakin ditanggapin. Kalau nggak viral, nggak akan ditanggapin. mungkin harus viral dulu kali ya. Nah, Ya kalau yang helikopter gini nggak Helikopter. ditanggapin. Iya. harus tinju helikopter. protes juga nggak gampang. Ketika Anda protes, mengisi form protes, Anda bayar antara 100 sampai $200. Mungkin di Indonesia 1 juta sampai 2 juta. Kalau Anda bayar, saya terima protesnya. Ketika diterima protesnya, nanti apa yang diproteskan tuh disediakan bukti-buktinya. Kenapa mau protes harus bayar ya? Bayar. Karena komisi butuh effort untuk ini. Orangnya. Ngulang lagi. Ya, untuk menguji. Dibedah lagi. Nah, tapi ada bagusnya gini, ketika protes itu diterima dan memang ada suatu kesalahan sesuai yang dituduhkan, dibalikin uang. Nah kalau misalkan case-nya kayak gini, ini kan yang terjadi masalah itu di dalam internalnya mereka, bukan di promotor gitu. Betul. Nah itu berarti untuk protes harusnya nggak perlu bayar dong, kan mereka Bayar, tetap bayar, karena itu ada di prosedur protes. Dia akan bayar, akan disampaikan. Kalau protesnya diterima di luar perubahan keputusan ya, itu uangnya dikembalikan. Kalau misalkan nggak diterima protesnya dianggap tidak valid, bahwa kita sebenarnya melakukan prosedur yang benar, uangnya diambil sama promotor. Berarti kalau sama ini sanctioning body-nya. Perlu nggak sih pihak ketiga buat menjembatani gitu lah antara masalah ini? Apa cuma promotor yang bisa menjembatani antara fighter sama si? Ya harusnya promotor. Promotor. Ya so far sih sejauh ini emang kita udah mencoba menjembatani walaupun responnya lama kan. Tapi kita udah take notes juga untuk dua partai pokoknya. Kita menjuangkan dua itu dan kita butuh hasilnya walaupun sekarang juga nggak tahu hasil apa yang bisa diberikan sama dia gitu. Ya, jadi begini, tadi kan masalah bayar atau tidak. Kalau sesuai pasal biasanya itu ada uang yang dibayarkan untuk protes. Tapi kalau misalnya dari pihak badan tinjunya enggak pun, ya nggak apa-apa, prosedur berjalan. Tapi mungkin dari untuk sekarang ya kita sebagai promotor yang untuk menjembatani, jadi kayak case-nya Ko Hendrik sama Sugi, Andika sama si Rem ya jadi tanggung jawaban kita juga. Kecuali kita lepas tangan ya udah lu mau protes silakan ke badan tinjunya. Iya betul. Kita harus memfasilitasi karena kita sebagai rumahnya. Iya, yuk mana? Kan tapi juga kan sini ngomong juga kan dari CEO bilang ini. Badan, mana dong form protesnya? Ada yang mau protes nih kan gitu. Betul. Nanti keluar form protesnya, disampaikan, mengisi atau ada yang dibayar dia bayar, ya udah diuji. Tapi lebih baik dari promotor nanti ketika mau ketemu sama pihak KTI bawalah juga Petinya, orang bukan orang yang memahami
Iya, mengenai regulasi. Jadi nggak dikasih misleading information lagi. Oke. Takutnya mencegah. Disclaimer dulu. Tapi kayak hampir mungkin Pak Gedi, mungkin nggak mungkin ya misalkan kita pergi ke badan tinju A gini dengan membawa badan tinju B untuk menyelesaikan ini. Apa mungkin nggak sih hal kayak gitu? Enggak, maksudnya cuma sebagai kayak ngedengerin itu. Kalau untuk Iya. pendengar mungkin iya, tapi kalau misalkan ikut campur enggak, karena itu bukan dapurnya. Jadi ketika ada misleading information dia akan enggak. Iya. Iya. Konsultan aja. Iya, Sultan. Kalau mungkin buat jadi pendengar mungkin atau Menurut kalian siapa orang yang bisa menjadi seperti itu? Kayak misalkan yang untuk menjadi penengah atau mendengarkan gitu? Mau tadi berarti Komentator yang lu undang. Iya. Dia nggak berpihak ke sana sini. harus netral. Statusnya harus netral. Di Terus sini bisa digaris bawahi Pak CEO. Menjadi promotor itu apa-apa duit. Ya, jadi pasti hilang uang. boncos ya, tapi jalan gitu kan. Kalau sama gue yang ngomong duit, gue bayar. Itu berapa? 100 doang, gue bayar. Ya. Pride lebih mahal daripada cash. Itu tergantung kalau masalah bayaran itu tergantung dari badannya. Iya, tapi tukang masak udah mundur duluan. Kenapa? Dengerin bayaran. Oh gitu. Gak usah digaris bawahi, ada gua dukung kalau HSN nggak bisa bayar, gua bayar. Oh, justru biar kan sama Pak. Harusnya terima kasih Anda sama saya. Biar dia bayar gitu ya. Nggak pusing gua. Nggak pusing. Jangan begitu lah. Kita Nggak, soalnya bantu. gua udah sayang, gua udah cinta sama HS. Jangan sampai hal-hal kecil begini nanti kedepannya itu jadi jelek gitu loh. Ada sempat lihat loh awal kita mulai dari SS3 itu tim masih sedikit banget itu sampai muka pada gila itu kan. Jadi Gua ngikutin semua. Keren. Gua ngikutin, bukan masalah apa, maksudnya gua kalah ya udah gua kalah. Tapi mereka kerja dengan gua ngikutin bro, ya kan kita dari mereka pasang raging apa segala, gua ngikutin sampai kelar. Sebenarnya nggak ada salahnya, cuman kebetulan ya tuan rumah, ya mau nggak mau lu harus terlibat di situ. Ya pasti, makanya Mau nggak mau. It's okay lah, it's okay. Cuman kalau misalkan lu nggak ada duit bayar itu, gua bayar. Gitu, itu karena buat pelurusan ke netizen juga kok. Apa? Sekarang netizen kan mikir SS mah cuan aja, cuan. Padahal untungnya banyak. Waduh. Enggak, itu kemarin yang HS3 itu katanya rugi sampai 700-an ya? 700 apa nih? Juta. Wah, lebih itu kok. Ya, gua dengarnya rugi sampai sekian dan gara-gara itu ya ada pemecahan di dalam dan ada yang cabut. Gitu. Kok dia lagi bagi-bagi dikit apa? Oh enggak lah, enggak. Kita Oh. kalau perpecahan sih sebenarnya enggak ya, tapi gue tahu sih Ya, gua dengarnya begitu. Jadi itu enggak perpecahan lah. ya Kita masih saling berkomunikasi, apalagi apalagi dalam itu aja. Iya, tapi kalau ngomongin masalah Kalau cuan sih enggak. Belum cuan. Enggak semua Nah, foto itu. cuan. iya. Netizen perlu tahu juga tuh supaya ngirim. Bayar gua aja udah berapa juta itu. Nah, Bonro juta ya kan? Iya. Gua kalau misalnya ngomongin cuan segala macam, apalagi gue Masih enggak lah. Kita kan bisa hitung sendiri. Lu bayar cuan sampai sekarang. Kemarin berapa 16 partai? 16 partai. 16 partai, 16 kali 2, 32. 32 dengan sofa-sofa yang ini. itu aja belum ketutup. Nah, kehitung semua kok. Oh yang kita terbangin kok kemarin dapat berapa kamar kok? 2. 2, buat siapa aja tuh? Buat mereka lah. Oh iya buat berangkat di luar negeri atau di mungkin di acara lain mungkin ya? Ya kok doang berangkat? Iya betul. Iya kan? Betul. Dan Terus ya nggak dua tiket. kamar, satu kamar doang. Kemarin di Bali tiket PP itu disediain bukan sehari loh. Penginapan 3 hari. Cuma buat press control 3 hari. Ya memang cuma di Holy Wings aja sih Iya, yang betul. benar-benar Nah, mengayomi, melayani dengan baik. Rugi, tapi Makanya gue juga berharap jangan sampai dimanfaatin orang. Iya. nah karena kita pengen punya standar internasional gitu ya, jadi Iya, luar biasa. harus Ini benar, luar biasa. Ini baru pembahasan. Tukang masak, tukang review, dokter, bahasin tim. Tapi sekarang tukang masaknya ada di sini juga. Hah? Enggak. lu disuruh keluarin Penantang berikut. Oh, penantang berikut. Enggak. Lebih tepatnya, gua berharap lu tahu apa yang lu ucapin di video sebelumnya. Emang gue ucapin apa? Itu salah
semua, gue langsung panas. Makanya ini dadakan banget. Gue lagi makan mie ayam di koper lu di mana gitu kan? Gue masih di rumah tuh, gue mau berangkat mie ayam kan. Ini dari mana? Dibawa aja mie ayam. Gitu. Dari mana nih gue langsung suruh sini panas semua nih. Gue datang. Udah ditonton ulang lah. Kalau dari sisi gue sih nggak ada yang salah dari gue. Sisi yang Kan gue hadirin orang-orang yang ada di situ. yang saat itu maksudnya. Yang blunder sih Saya diundang juga bos. Nggak tahu itu malu sih. Yang masalah injak kaki sah itu aja. sama pernyataan dokter kalau skornya berimbang. Jangan maksudnya jangan berkesan udah diamin netizen dulu, jadi pelan-pelan langsung gas HS5, nggak bisa begitu. Oh nggak bisa, kita memang masih pegang ya. masih panas. Gua lagi tunggu hasilnya nih. Nah kita tetap sekarang jalan, tetap kita prepare HS5, kita tetap prepare, tapi masalahnya tetap kita giring gitu. Berat Fer, pundak Fer. Kalau masih dua aman, belum satu. Ini kalau jalan gua angkat topi buat lo nih. Iya. Pasti kita usahakan yang terbaik. Gua bersedia jadi relawan HSS lah. Tuh, catat ya. Tinggal lu kesini, gua rela. Kalau lu urusin dengan baik ya. Siap. Kalau masalah ini nggak ada ketemu tali merahnya, ya udahlah. Nah, karena kita jadi Ya gua sebagai fighter gua akan main di tempat sebelah, gua akan jelek-jelekin lu dengan apa yang gua ngerasain. Sasa dong. Sasa aja deh. Bukan ini aja gua yang jadi korban, gua bela-belain. Sasa aja itu. Ya, dengan apa yang gua alami. aman itu. Kita di sini sama-sama jadi korban semua lah. Enggak. Gua nih. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu balik lagi yang gue bilang tadi. Kalau masalah ini nggak ada dan baru muncul di kedepannya, itu bakal tambah lebih repot gitu. Atau mungkin munculnya di promotor yang lain itu lebih kacau lagi gitu kan. Kalau sekarang gue senangnya di HSS adalah semua promotor mungkin bisa belajar dari kita gitu. Selalu menjadi pionir, tapi jangan sampai kita jadi ngedrop dan stop sampai sini aja gitu kan. Justru kita kayak gini harus Belajar dari kesalahannya. belajar dari kesalahan, kita benahi lagi, bener lagi, makanya kita sampai ke Menpora sama Pak Irfan. Betul, terima kasih HSS. Dan yang kita mau ambil itu, yang mau kita get itu nggak cuma satu badan tinju aja, tapi kalau bisa semua ya kenapa nggak diperbaikin semuanya gitu kan. Jadi nggak ada sistem anak tiri anak emas gitu ya? Iya, nggak ada anak papa atau anak emas, anak tiri segala macam. Ya ada satu semua, satu hutan itu bakar. Betul. Kita cuma bisa terima semua masukan, tapi semua keputusan ada di kita. karena Gue tadi mau pamit kan biar aja lanjut teman ngobrol. ya, karena urusan dia udah selesai, dia udah meluruskan. Iya. Fee-nya di bawah 10 juta. Iya. Emang HSD bayar gede? Nggak usah. Di bawah mana maksudnya? Kita terang-terangan nggak usah bawa minta. Di bawah kita. Kita di atas, kita kalau di bawah, kita di atas. Oke, my friend, jadi kurang lebih pembahasan nilai dan apa ya? Rumor. Kontroversi yang terjadi. Ya, kita udah kupas di sini, itu cuman masalah kecil yang harus diklarifikasi saja. Mungkin kita nunggu CEO. Ya betul, menunggu, mungkin kalau udah ada jawabannya mungkin kita bisa balik ke sini lagi atau mau dimanapun ya. Pokoknya gue tetap ngikut ke manapun kalian memanggil lah pokoknya. Oke, jadi kita tunggu jawaban yang terbaik dari CEO HSS. Intinya kemajuan kita semua lah dan dunianya juga. Iya. Kalau belum main di HS jangan sebut kita. Betul. Iya. Bukan fighter. Iya, pengen samain. Tolong Bapak CEO. Harusnya tadi kesini bawa kontrak Bapak CEO. Thank you semua. Thank you Don. Thank you.